Bab 611 Lilan. Mereka adalah kepala Sekte Wuji, Sekte Pedang Besi, dan lainnya yang berpartisipasi dalam pengepungan Gunung Pencari Ilmu Pedang. Mengikuti perintah Ding Hao, mereka berkunjung untuk memohon pengampunan. Beraninya kamu datang. Seorang murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang yang mengenakan pakaian berkabung tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Dia bergegas mendekat dan menendang kepala Sekte Janji. Itu adalah orang yang telah membunuh kakak laki-lakinya, saudara-saudaranya, dalam pertempuran. Murid lain dari Sekte Pencari Ilmu Pedang berteriak dengan marah, "Pembunuh! Tanganmu berlumuran darah rekan-rekan murid kita." Sepanjang jalan, banyak murid dari Sekte Pencari Ilmu Pedang bereaksi saat mereka melihat orang-orang itu datang. Kemarahan membuncah dalam diri mereka, begitu pula keinginan untuk mengubah laki-laki itu menjadi pasta daging, tetapi mereka menahannya. Orang-orang itu masuk dengan tangan kosong meminta hukuman. Mereka harus melihat mereka berjalan berlutut ke makam para murid yang telah meninggal dan bersujud di depan batu nisan untuk meminta pengampunan. Mereka menghadapi omelan dan permusuhan sepanjang jalan. Tulang di lutut dan dahi mereka telah terlihat saat keenam pria itu naik ke tempat pemakaman Valian dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Mereka meninggalkan noda darah di belakang mereka. Tidak berani melawan, mereka berlutut di depan tablet batu berwarna kuning pucat. Selain 9 sekte besar teratas, 10 sekte kecil telah berpartisipasi dalam pengepungan Sekte Pencari Ilmu Pedang hari itu. Ding Hao telah membunuh 2 kepala sekte di War God Square. Namun, hanya 6 kepala dari 8 sisanya yang muncul untuk meminta maaf. Tampaknya masih ada orang yang menyerahkan segalanya demi keberuntungan. Ding Hao juga mengenakan pakaian berkabung berwarna putih. Dia tersenyum dingin dan merasakan bahwa posisi kedua sekte nakal itu mungkin mencari perlindungan di Akademi Tranquility. Dalam hatinya, Ding Hao telah memutuskan nasib kedua sekte tersebut. Ding Hao menatap ke bawah ke 6 kepala sekte yang berlutut. Dia memiliki keinginan untuk membunuh mereka, tetapi menjadi sedikit ragu ketika melihat noda darah. Di dunia yang kejam ini, seringkali orang harus bertindak di luar kemauannya. Beberapa sekte telah berpartisipasi dalam pertempuran karena Akademi Tranquility memaksa mereka untuk melakukannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah mengirim orang untuk menyelidiki hal ini dengan cermat. 6 sekte yang muncul setengah dipaksa untuk menyerang Sekte Pencari Ilmu Pedang. Biarkan Lilan menentukan nasib mereka. Ding Hao memutuskan untuk tidak mengayunkan pedangnya pada akhirnya. Namun karena alasan yang tidak diketahui, Lilan tidak muncul. Itu adalah pemakaman orang tuanya. Dia tidak akan absen dari acara penting seperti itu. Apakah terjadi sesuatu? Ding Hao sedikit cemas dan hendak mencarinya. Tiba-tiba, dia mendengar orang-orang terengah-engah di belakangnya, dan kemudian terdengar seruan seolah-olah sesuatu yang luar biasa telah terjadi. Karena terkejut, Ding Hao berbalik dan tiba-tiba membeku di tempat, terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di bawah sinar matahari keemasan, seorang wanita dengan pakaian seputih salju perlahan mendekat, membelah kerumunan. Itu adalah gadis langsing dengan kulit seputih salju dan mata yang indah. Wajahnya sempurna tanpa cacat dengan keindahan yang tak terlukiskan. Khususnya alisnya yang melengkung seperti daun willow, menambah pesona yang tak tertandingi. Mengenakan pakaian putih, dia anggun, mulia, dan seperti dunia lain. Dia berjalan dengan tenang sementara ujung gaunnya berkibar, seperti salju putih yang melayang. Jantung Ding Hao berdebar kencang. Itu bukan karena penampilan cantik wanita itu. Itu karena wanita dengan pakaian seputih salju ini sangat mirip dengan seseorang yang dia kenal. Dia tampak seperti Lilan. Mungkinkah? Bibir Ding Hao sedikit kering. Dia memikirkan sebuah kemungkinan. Bayangan keraguan yang ada di benaknya tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Wanita berbaju putih itu melayang seperti awan dan berdiri dengan tenang di bawah loh batu. Dia berlutut di tanah untuk waktu yang lama, air mata mengalir di wajahnya. Kemudian dia bangkit dan mendekati cenotaf Li Jianyi dan Luo Lan di belakang tablet batu. Dia berlutut di tanah dan akhirnya menangis, "Ayah, Ibu." Tangisan kesedihan itu mengejutkan semua orang di tempat. Ding Hao tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Wanita anggun dengan wajah cantik itu adalah Lilan. Penemuan ini membuat tenggorokannya kering. Dia memikirkan waktu yang mereka habiskan bersama dan merasa sedikit gelisah. Di masa lalu, dia dan Lilan sering melakukan kontak kulit, dan mereka bahkan menghabiskan malam di kamar yang sama. Ketika dia merawatnya di Sage Battlefield, dia melepas pakaiannya. Pada saat itu,
Ding Hao menyadari sesuatu yang tidak biasa. Namun, setelah pengamatan lebih lanjut, dia menemukan ciri-ciri pria yang berbeda pada Lilan, seperti jakun dan janggut. Ding Hao juga memperhatikan bahwa dada Lilan rata, yang pastinya tidak diikat dengan kain, tapi dia sebenarnya adalah seorang perempuan. Saat ini, ketika dia melihat lagi, jakun dan janggut Lilan tidak terlihat. Kulit bibir merahnya mulus dan cerah. Lehernya memiliki garis yang sempurna, seperti leher angsa. Itu adalah ciri-ciri feminitas. Dadanya sedikit membuncit, meski tidak bisa dikatakan cukup. Dia benar-benar seorang wanita. Ding Hao tidak tahu bagaimana dia bisa menyamar dengan begitu sempurna di masa lalu. Mungkin masuk akal bagi orang lain untuk tertipu oleh hal ini, tapi dia memiliki intuisi yang alami dan tajam, serta keterampilan observasi yang tajam karena dia telah mempraktikkan esensi pikiran. Tidak ada sedikit perubahan pun yang luput dari pandangannya. Namun, dia tidak pernah menyadari bahwa Li Lan adalah seorang wanita. Li Yiruo, Zhang Fan, Ren Xiaoyao, dan Simen Qiansui sama terkejutnya. Hanya Wang Juefeng yang sepertinya sudah mengetahui kebenarannya sejak lama, jadi dia tidak terlalu terkejut. Pria sinis itu melirik Ding Hao. Sedikit rasa schadenfreude muncul di kedalaman matanya. Jika dia tidak berada di kuburan yang khusyuk, dia akan menggoda Ding Hao. Ding Hao teringat ekspresi wajah Wang Juefeng ketika dia menyerahkan surat kepada Li Lan beberapa hari sebelumnya dan menyadari sesuatu. Ayah, Ibu, Li Lan menangis dengan getir. Dia belum pernah menunjukkan sisi rapuh seperti ini sebelumnya. Sepertinya dia menjadi lemah setelah kembali menjadi seorang gadis. Bahu kurusnya sedikit bergerak. Melihat itu, orang banyak mau tidak mau bersimpati padanya. Ding Hao tidak bisa menahan diri lagi. Dia berjalan mendekat dan menepuk bahu Li Lan untuk menghiburnya. Li Lan menyeka air mata di wajahnya dan perlahan berhenti menangis. Dia bersujud dalam-dalam di depan cenotaf Li Jianyi dan Luo Lan, lalu berdiri. Saat dia berbalik, kesedihan di wajahnya telah hilang, sebaliknya, itu adalah ketenangan yang mengerikan sebelum letusan gunung berapi. Alis pohon willow-nya melengkung, dan matanya seperti es dan salju. Saat dia melihat sekeliling, ada keagungan seperti ratu menyebar. Saat ini, semua orang merasakan perubahan drastis pada gadis ini. Namun, tidak ada yang memperhatikan, termasuk Ding Hao, bahwa bayangan putih wanita cantik yang mengikuti Li Lan seperti hantu mendekatinya sedikit demi sedikit. Dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh dahi halus Li Lan. Haruskah mereka hidup atau mati? Xiao Lan, terserah kamu, kata Ding Hao lembut. Li Lan sedikit mengangguk. Dengan dentang, dia mengeluarkan pedang seputih salju dari sarungnya di pinggangnya dan mendekati keenam pria itu selangkah demi selangkah. Dengan menggoyangkan pergelangan tangannya, dia menusuk tanpa ampun dengan pedang panjangnya. Bilahnya bersinar seperti kilat, darah berceceran di mana-mana. Ding Hao tercengang. Li Lan memilih untuk tidak membunuh orang-orang itu. Sebaliknya, dia hanya menghancurkan budidaya mereka dan merobek ki mereka. Li Lan berkata dengan tenang, mulai sekarang, kamu akan menjaga makam di tempat pemakaman Valian. Gunakan hidupmu untuk menebus dosa-dosamu di sini. Dia mengibaskan darah di ujung bilahnya dan mengembalikan pedang ke sarungnya. 6 kepala sekte telah lolos dari kematian. Meskipun mereka telah kehilangan semua budidaya mereka, mereka tetap bertahan. Itu adalah sesuatu yang tidak berani mereka pikirkan sebelum mendaki gunung. Mereka telah dipersiapkan untuk penyiksaan dan kematian, tapi kemudian mereka diberi kesempatan untuk menghabiskan sisa hidup mereka di kuburan itu. Mereka berenam dengan cepat mengangguk dan setuju. Bagus, Golden Cicada menghela nafas dan berkata, kamu hanya bisa memperoleh keuntungan jika kamu melepaskannya. Dermawan Li memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Li Lan kembali menatap biksu muda tampan itu dan tersenyum dingin. Setelah kejadian di pemakaman, Sekte Pencari Ilmu Pedang telah membangun pijakan yang kokoh. Dalam waktu kurang dari 5 hari, pertempuran puncak beku akan terjadi. Saat ini, Provinsi Salju sudah dalam kekacauan. Kabar datang dari luar bahwa Mutianyang, anak ajaib, akhirnya kembali ke Akademi Tranquility. Mantan tempat pertama generasi muda di Provinsi Salju telah muncul di Danau Cermin sesaat sebelum dia menghilang dari pandangan semua orang dan kembali ke Akademi Ketenangan. Dikatakan bahwa setelah Putra Suci Bintang jatuh bergegas ke Danau Cermin segera setelah dia mendengar berita itu, untuk bertarung dengan Mutianyang. Sayangnya, dia sedikit terlambat sehingga melewatkan kesempatan tersebut.
Sungguh keajaiban yang luar biasa. Di hadapan tuan muda kita, dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Pelayan tua berambut putih di sebelah Saint Son of Falling Star berkata dengan hati-hati, pertempuran di Frozen Peak adalah panggung yang sempurna untuk membuat nama menjadi terkenal. Itu milik tuan muda kita sendiri. Saat itu, seluruh provinsi salju akan menyerah pada kekuatan sucinya. Selama beberapa hari terakhir, Putra Suci Bintang Jatuh telah melakukan perjalanan keliling provinsi salju dan menantang atasan terkenal yang tak terhitung jumlahnya, termasuk lebih dari selusin karakter terkenal dari generasi tua yang masuk dalam daftar ahli provinsi salju. Dia telah mengalahkan mereka semua dengan satu gerakan. Adapun orang-orang yang meremehkan cara jahatnya dan melawan atau menegurnya, dia langsung membunuh setiap anggota keluarga mereka. Putra Suci Bintang Jatuh, yang mendapat manfaat dari pertemuan khusus, menimbulkan badai berdarah di provinsi salju. Hahaha, dalam pertempuran Frozen Peak, aku akan membunuh Ding Hao dan Mu Tianyang dengan tanganku sendiri. Dunia akan memahami siapa sebenarnya ahli nomor 1 di provinsi salju. Saint Son Falling Star melancarkan pembunuhan besar-besaran dan menakuti sekte Bintang Jatuh dengan kekejamannya. Dia membunuh ratusan murid dan menjadi kepala baru dari sekte Bintang Jatuh ketika kepala sekte mereka hilang. Namun, sekte itu lebih seperti mainannya. Dia tidak pernah ragu-ragu. Setelah kembali ke Mirror Lake, dia sementara tinggal di sana untuk kembali ke kondisi prima dan memulihkan ki-nya. Tidak ada yang berani mengabaikan kata-katanya. Selama periode ini, karena Ding Hao tetap tertutup, Mu Tianyang juga berhati-hati terhadap keberadaannya. Putra Suci Bintang Jatuh telah membuat namanya terkenal karena semua pembunuhan dan penampilannya yang luar biasa, yang mengejutkan dunia. Bahkan pengawal suci Frost misterius tidak mau menghadapinya. Mereka menyaksikan dia membunuh banyak senior seni bela diri di provinsi salju tetapi tidak melakukan intervensi. Bab 612 Pertempuran Puncak Beku. Seiring berjalannya waktu, pertempuran Puncak Beku semakin dekat. Frozen Peak adalah salah satu gunung es paling terkenal di provinsi salju. Sekitar 2000 mil jauhnya dari Danau Cermin, terdapat pegunungan es terjal yang tak berujung. Jumlahnya ribuan, semuanya menjulang tinggi ke awan. Sudah seperti ini selama ribuan tahun. Asal-muasal gunung es ini pun sempat melegenda. Dikatakan bahwa dua atasan misterius dan tak tertandingi telah bertarung dan mencapai tempat di mana mereka bertarung sengit selama setengah hari. Gelombang ki dingin yang tersisa jatuh dan membentuk gunung es abadi. Tempat itu terpencil, bahkan iblis jahat dan binatang buas pun jarang terjadi. Oleh karena itu, banyak ahli yang menganggapnya sebagai tempat yang ideal untuk berduel. Frozen Peak adalah yang tertinggi dan paling terjal di antara puncak es. Itu menjulang tinggi ke awan seperti pilar. Puncaknya terbagi menjadi dua, membentuk dua platform besar, yang tampak seperti dua puncak. Di masa lalu, Guan Feidu, tuan muda pedang dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, pernah berkompetisi dengan 3 pendekar pedang hebat generasi muda lainnya di Provinsi Salju. Guan Feidu telah menunjukkan keterampilan yang unggul dan sedang dalam perjalanan untuk menjadi pedang cepat nomor 1, tetapi Mu Tianyang, anak ajaib, muncul. Dia mengalahkan 4 master hebat dengan satu serangan dan mengklaim reputasi anak ajaib. Ding Hao terinspirasi oleh pertempuran itu dan inilah mengapa dia setuju untuk bertarung dengan Mu Tianyang di sana. Waktu berlalu dengan cepat. Pertempuran semakin dekat dari hari ke hari. Semakin banyak ahli bergegas ke Frozen Peak. Tantangan itu jelas merupakan pertempuran paling sensasional di Provinsi Salju selama ribuan tahun. Ding Hao dan Mu Tianyang telah menciptakan legenda masing-masing, dan Putra Suci Bintang Jatuh juga telah membungkam seluruh Provinsi Salju dengan keburukannya. Ketiga orang itulah yang menjadi penyebab utama kekacauan di Provinsi Snow. Semua orang tahu bahwa setelah pertempuran ini, hanya satu orang yang bisa bertahan. Selain itu, pada hari-hari itu, situasi di Provinsi Salju telah berubah dengan cepat. Banyak ahli dan sekte dari provinsi lain telah tiba. Meskipun mereka meremehkan bertemu dengan seniman bela diri dari Provinsi Salju, jelas bahwa mereka pergi ke sana untuk menemui Ding Hao atau Mu Tianyang. Pertempuran Frozen Peak adalah peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini menarik perhatian besar-besaran. Bahkan iblis pun akan ikut serta dalam pertempuran itu. Di bawah pandangan semua orang, waktu berlalu, dan hari tantangan Frozen Peak akhirnya tiba. Puncak beku, langit mendung, dan angin dingin bertiup kencang. Tidak diketahui kapan kepingan salju mulai melayang di udara,
kristal es berkibar tertiup angin seperti bilah. Suhu saat ini berada di bawah nol sepanjang tahun. Setetes air bisa berubah menjadi es dalam sekejap. Sebelum fajar, puncak es di sekitar Frozen Peak sudah dipenuhi manusia. Para ahli dari berbagai penjuru sudah datang pagi-pagi dengan tujuan berbeda-beda, menunggu kedatangan kedua pesaing tersebut. Saat matahari terbit, pertempuran terakhir akan dimulai. Ada kurang dari 2 jam sebelum matahari terbit. Di tengah badai salju yang menderu-deru, orang-orang terus berdatangan dari seluruh dunia. Sinar cahaya yang mengalir terus melintas di langit sebelum mendarat di puncak es di sekitarnya. Selusin puncak es yang paling dekat dengan puncak beku sebagian besar ditempati oleh para ahli dari provinsi lain. Para ahli dari provinsi salju bukanlah tandingan sekte-sekte besar dari provinsi lain dan hanya bisa memberikan sudut pandang terbaik. Didorong oleh rasa ingin tahu, banyak seniman bela diri yang tidak dapat melakukan perjalanan dengan mengalirkan cahaya telah mendirikan kemah jauh di bawah gunung es untuk melihat ke atas. Meskipun mereka tidak dapat melihat pertempuran dengan jelas, mereka dapat merasakan fluktuasi energi antara para master tertinggi dari jarak dekat. Ini juga merupakan peristiwa sekali seumur hidup bagi mereka. Ledakan. Di kejauhan, aliran cahaya terbang, membawa aura yang kuat. Enyah, sinar cahaya ungu itu sangat kuat. Itu mendarat di gunung es yang paling dekat dengan Frozen Peak. Pemimpin kelompok itu adalah sosok yang diselimuti cahaya ungu. Dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan kekuatan agung. Seperti badai, menyapu bersih orang-orang yang menduduki gunung es tersebut. Kelompok orang itu mendominasi. Semua kekuatan besar di sekitar memandang kelompok itu, terkesan dengan kekuatan yang luar biasa. Semua orang terkejut. Pria misterius itu sama ganasnya dengan iblis yang tak terkalahkan. Astaga, ada aliran cahaya lain. 3 sinar cahaya melintas di kejauhan, seperti 3 matahari yang terik. Meski tidak semewah sosok ungu, aura yang mereka keluarkan tidak kalah dengan mereka. Yang memimpin adalah seorang pria gemuk berkulit putih dengan wajah tersenyum, seperti Buddha Maitreya. Mereka bertiga mendarat di gunung es di dekatnya. Mereka tidak memaksa orang lain untuk pergi seperti sosok ungu itu. Puncak itu awalnya ditempati oleh sekte luar bernama Gerbang Langit dan Bumi. Itu sangat mendominasi. Tidak seorang pun diizinkan berdiri di atasnya. Namun, ketika ketiga orang yang dipimpin oleh pria gendut itu tiba, pemimpin Gerbang Langit dan Bumi tampak tercengang, seolah-olah dia baru saja melihat makhluk jahat. Para pengikutnya memberi tempat yang luas, tidak berani terlalu dekat dengannya, dan mereka juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah beberapa saat, api merah surgawi menembus kehampaan dan tiba dalam sekejap, turun menuju puncak es yang ditempati oleh sekte asing lainnya. Enyah, ini adalah perkemahan rumah pencari gelombang. Di puncak es, terdengar suara gemuruh, yang melonjak dengan fluktuasi ki yang sangat kuat. Sebuah cetakan telapak tangan besar dikirim, ditembakkan ke arah api surgawi. Beraninya sekte kecil dari provinsi asing bertindak begitu merendahkan di wilayah kita. Tiba-tiba, tangisan burung Phoenix terdengar. Api surgawi melonjak, menghancurkan cetakan telapak tangan besar itu dengan ledakan keras dan mendarat dengan keras di atas segel es. Ketika kecemerlangan yang mempesona berangsur-angsur memudar, seorang demigodes bela diri yang tiada taranya muncul. Kulitnya halus dan cerah, dan rambutnya yang panjang dan merah menyerupai nyala api. Dia memiliki sosok anggun dengan kaki ramping panjang dan pinggang ramping. Dia mengenakan baju besi merah cantik yang membuatnya tampak lebih megah. Itu adalah Xie Jiyu, demigodes bela diri. Dia memiliki wajah yang berwibawa, tampak berwibawa dengan api yang mengelilingi tubuhnya. Dia memang memiliki penampilan seorang demigodes bela diri yang telah turun ke dunia manusia. Xie Jiyu membawa kotak pedang besar di punggungnya. Diukir dengan sayap burung Phoenix, warnanya sangat merah, prasasti emas yang dimilikinya sangat kuno dan menarik. Di bahunya ada seorang gadis kecil lucu berusia 2 atau 3 tahun dengan kepang tanduk domba. Dia memegang permen lollipop di mulutnya, dan di sisi lain melayang bulu Phoenix berwarna-warni sepanjang 1 meter yang menggambar busur misterius di kehampaan. Di belakang Xie Jiyu, ada 2 sosok yang sangat aneh. Salah satunya adalah seorang lelaki tua buta yang sedang menggendong Erhu. Yang lainnya adalah seorang anak dengan hanya 1 kaki. Mereka tampak seperti kakek dan cucu yang tampil di jalanan demi uang. Mereka sangat menyedihkan, tapi dimen aura yang agung di sekitar mereka tidak lemah sama sekali. Bagaikan awan dan kabut, membuat jantung orang berdebar-debar.
Ternyata itu adalah Raja Iblis bermata ajaib dan Raja Iblis sapi berkaki satu, 2 dari 10 Raja Iblis Agung di Istana Dewa Phoenix. Mereka berdua pernah muncul di Danau Cermin dan memasang jebakan untuk Zhuo Feifan, mantan Inspektur Istana Suci Embun Beku misterius di Provinsi Salju, sehingga Sage Agung Dewa Phoenix dapat membunuhnya dengan satu serangan dari jarak ribuan mil jauh. Tanpa diduga, mereka muncul lagi. Namun, dibandingkan dengan masa lalu, kekuatan kedua Raja Iblis itu jauh lebih kuat. Yang mengejutkan, mereka diam-diam telah mencapai puncak alam Raja Iblis dan hanya berjarak satu langkah dari alam Kerajaan Iblis. Namun, keduanya berdiri di belakang Xie Jiyu, seolah-olah mereka adalah pelayan, yang membuat bingung orang banyak. Mengambil alih puncak es oleh orang lain sama saja dengan kehilangan muka di depan banyak rekan. Semua tuan dari rumah pencari gelombang sangat marah. Tapi mereka tercengang ketika melihat bulu Phoenix berwarna-warni seperti kristal di sebelah demigoddess bela diri. Ada kekuatan yang bergetar di dalamnya. Meski melayang selembut kucing, hal itu memberi kesan pada para ahli rumah pencari gelombang bahwa mereka akan hancur jika berani melakukan gerakan sekecil apapun. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk berkompromi dan menyerahkan setengah dari puncak es. Orang-orang dari seluruh dunia datang satu demi satu, dan beberapa konflik kecil pun terjadi. Pada akhirnya, cahaya keemasan bersinar di langit. Lebih dari selusin pengawal suci embun beku misterius yang mengenakan baju besi emas muncul. Pemimpinnya adalah Feng Chao, kepala pengawal suci embun beku misterius di Provinsi Salju. Dia mendarat di puncak es. Menyapu sekeliling, dia melirik ke puncak es tempat sosok ungu, pria gemuk, dan Xie Jiyu berdiri, dan merasa sedikit terkejut. Kenapa bahkan pengawal suci embun beku misterius muncul? Mungkin mereka di sini untuk menjaga ketertiban. Lagi pula, kali ini masalah besar. Salah, sangat salah. Pengawal suci embun beku yang misterius ini tidak ada di sini untuk menjaga ketertiban. Sudahkah kamu lupa, Mu Tianyang, keajaiban Akademi Ketenangan, bergabung dengan pengawal suci embun beku misterius setengah tahun yang lalu. Feng Chao dan yang lainnya ada di sini untuk mendukung Mu Tianyang. Itu mungkin. Saya merasa tantangan kali ini agak tidak biasa. Begitu banyak orang yang muncul, bahkan kekuatan dari provinsi lain pun sudah datang. Ini hanyalah duel antara dua orang jenius di Provinsi Salju kita. Mengapa ada begitu banyak sekte dari provinsi lain yang tertarik dengan pertempuran ini? Ya, apakah kamu melihat sosok yang ditutupi cahaya ungu? Saya khawatir dia tidak boleh diabaikan. Ini sangat mengerikan. Dia seperti dewa iblis. Menurutku pria gemuk berkulit putih itu terlihat lucu, tapi nyatanya, dia yang paling kuat di antara mereka. Tidakkah kamu melihat bahwa sosok ungu pun menjauh darinya? Dan pemuda kurus dan tinggi dengan pedang di belakang pria gendut tidak bisa diremehkan. Ada berbagai macam diskusi seputar Frozen Peak. Banyak pihak yang merasa perhatian yang diberikan terhadap tantangan ini berlebihan sehingga menimbulkan keributan yang cukup besar. Mu Tianyang dan Ding Hao tidak akan pernah menduga hal ini ketika mereka memutuskan untuk berduel 3 tahun sebelumnya. Saat ini, bahkan 9 sekte di Provinsi Salju tampaknya dianggap nomor 2, bahkan sekte besar di provinsi lain pun telah tiba. Waktu berlalu, dengan lambat, bintang duel belum juga muncul. Seseorang bergumam, mungkinkah mereka tidak datang? Bab 613 Duel Takdir. Tepat pada saat ini, lihat, apa itu? Seseorang berteriak kaget, sambil menunjuk ke puncak beku di kejauhan. Di atas Frozen Peak, sesosok tubuh diam-diam muncul di platform di selatan. Pria itu mengenakan pakaian serba putih, dan bahkan rambut serta alisnya seputih salju. Dia memiliki wajah tampan dan mata dingin. Pria itu berdiri dengan tenang seperti tumpukan salju yang membeku. Namun, tanpa dia melakukan gerakan apapun, lapisan aliran udara berwarna salju berputar di sekitar tubuhnya, dan air beriak. Pada akhirnya, dia membungkus dirinya di dalam seluruh gunung es. Sosoknya tampak seperti makhluk abadi yang tidak duniawi. Banyak ahli yang terkejut, karena sosok berambut putih ini sedang berdiri di sana, namun mereka tidak bisa merasakan auranya sama sekali. Itu Mu Tianyang, si keajaiban telah datang. Banyak prajurit Provinsi Salju yang menyaksikan dari kejauhan menjadi bersemangat. Salah satu dari dua pesaing yang menyetujui tantangan tersebut akhirnya muncul. Hanya tersisa kurang dari setengah jam sebelum matahari terbit. Mantan generasi muda nomor 1 di Provinsi Salju telah muncul. Beberapa orang melihat wajah anak ajaib untuk pertama kalinya,
namun mereka tidak bisa menahan rasa takjubnya. Dia memang legenda generasi ini, sungguh di luar imajinasi. Dia adalah Mu Tianyang. Haha, menarik. Pria gendut itu menyentuh dagunya dan tersenyum, tidak berperilaku seperti seorang ahli. Sekarang saudara Ding akan bertemu saingannya. Anak ini jauh lebih kuat daripada saat dia berada di jalan kuno menuju barat. Pemuda kurus dengan pedang di punggungnya berkata sambil berpikir, ada aura yang sangat aneh tersembunyi di dalam dirinya. Ada banyak diskusi yang beredar. Beberapa sekte kuat dari provinsi lain harus membuang kesombongan mereka dan mengevaluasi kembali sikap mereka terhadap legenda provinsi salju ini, karena aura yang ditunjukkan Mu Tianyang mengalahkan banyak orang. Saat ini, awan gelap yang tadinya bersiul di langit mulai menghilang perlahan. Sinar matahari keemasan menyinari, melewati kegelapan tak berujung pegunungan es di kejauhan. Haha, ini waktunya bertempur. Mengapa Ding Hao belum datang? Apakah dia tidak berani muncul? Di gunung es, Feng Chao, komandan pengawal suci embun beku misterius, tertawa keras, berniat memfitnah Ding Hao. Suaranya yang menggelegar tersebar kemana-mana. Tapi tepat pada saat ini, gumpalan cahaya keemasan yang datang dari cakrawala tiba-tiba menjadi sangat jelas, seperti komet yang jatuh dari langit dengan jejak cahaya yang panjang. Apinya yang berkobar menembus kehampaan dengan suara gemuruh. Kemanapun melewatinya, kristal salju dan es menguap, meninggalkan jejak api dan momentum yang tak tertandingi. Pada saat ini, semua orang tercengang melihat pilar api. Pilar api yang tak tertandingi telah menggerakkan mereka semua. Ledakan, pilar api yang menghancurkan bumi mendarat di puncak es, di belakang puncak kembar. Namun, tiba-tiba menghilang, seolah tidak pernah ada. Seluruh puncak es kembali hening, seolah-olah tidak ada satupun es yang diaduk. Pada saat apinya menghilang, seorang pemuda tampan berpakaian cian dengan alis seperti pedang dan mata tajam muncul di pilar es. Dia berdiri tegak dan perkasa, seperti makhluk abadi yang datang ke bumi. Ding Hao, pecandu pedang dan pedang, juga muncul. Sebagai perbandingan, Mu Tianyang muncul tanpa peringatan, seperti hantu, sementara penampilan Ding Hao tidak diragukan lagi lebih mengesankan. Masih ada jejak jelas di langit kelabu, seolah seluruh langit telah terbelah menjadi dua bagian. Di kejauhan, seberkas sinar matahari keemasan perlahan turun di sepanjang jejak dan mewarnai puncak. Kedua puncak itu menjadi emas, seolah-olah itu adalah surga. Pemuda kurus dengan pedang di punggungnya berkata dengan lembut, kekuatan saudara Ding telah meningkat lagi. Pria gendut itu tertawa dan berkata, ayolah, budidaya kinya tidak akan pernah mewakili kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Lagi pula, aku tidak pernah bisa mengukur levelnya. Mereka memikirkan pertemuan di Sage Battlefield. Memang benar demikian. Ding Hao hanya tampak seperti seorang Grandmaster Agung, tetapi dia membunuh Raja Iblis berulang kali seolah-olah dia sedang memotong sayuran. Dia adalah monster sejati. Tidak mungkin mengukur kemampuan tempurnya dengan wilayah tersebut. Di dua puncak Frozen Peak, Mu Tianyang berdiri dengan tenang di puncak selatan. Seluruh tubuhnya seputih salju, memancarkan aura dingin, seperti puncak es abadi. Ding Hao berdiri di puncak utara, dikelilingi oleh aura aneh yang menghalangi angin dan salju dalam radius 10 meter. Saya tidak menyangka melihat pria kecil itu mencapai level seperti itu. Mu Tianyang memandang Ding Hao seolah dia sedang menghela nafas dengan emosi. Tidak ada yang tahu apakah dia menyesalinya atau tidak. Dia telah membiarkan Ding Hao pergi ke hutan purba dan mungkin tidak pernah menganggap serius apa yang disebut janji 3 tahun pada awalnya. Murid kecil dari sekte pencari ilmu pedang bahkan tidak bisa menahan momentumnya di masa lalu, tapi dia kemudian menjadi master terkemuka di provinsi salju dan bahkan di wilayah utara, yang kekuatannya menyaingi dirinya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Saat ini, seluruh provinsi salju masih meragukan prestasi Ding Hao di medan perang Sage. Namun, sebagai orang yang pernah mengalaminya, Mu Tianyang secara alami tahu betapa hebatnya Ding Hao saat itu. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Bagaimana kalau kita memulai pertarungannya? Ding Hao tampak tenang. Aku menyesal tidak membunuhmu dengan satu pukulan. Sekarang, kamu telah menjadi dewasa sepenuhnya, pertama membunuh saudaraku, dan kemudian tuanku. Ding Hao, kebencian antara kamu dan aku sedalam laut. Hari ini, kita tidak akan berhenti sampai kita mati. Aku bersumpah demi Tuhan bahwa aku akan membunuhmu. Lu Xiongfei adalah guru Mu Tianyang.
Ding Hao telah membunuh Lu Xiongfei di War God Square untuk menyelesaikan pertikaian berdarah. Namun, dendam di antara mereka tidak bisa diringkas begitu saja dalam satu kalimat. Ding Hao tampak tenang dan polos, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Dia berkata pelan, orang yang membunuh adalah orang yang harus dibunuh. Mu Diseng dan Lu Xiongfei telah bertindak tidak adil sehingga mereka pantas mendapatkannya. Saya membunuh mereka tetapi hati nurani saya bersih. Namun, itu omong kosong darimu hari ini. Ini bukan gayamu. Setelah bertahun-tahun, tidak mudah menemukan seniman bela diri manusia dari generasi yang sama di Provinsi Salju yang bisa bertarung dengan saya. Kata-kata saya hanya untuk mereka yang memenuhi syarat dan Anda hampir tidak dapat dihitung sebagai satu. Mu Tianyang tidak menunjukkan kesombongan apapun. Dia berkata dengan nada datar, sangat disayangkan setelah pertempuran hari ini, tidak akan ada Ding Hao di dunia. Beberapa kata lagi ini akan menjadi perpisahanku padamu sebelum kamu mati. Ini juga merupakan kehormatan bagi Anda. Ding Hao tertawa terbahak-bahak. Kamu sombong. Saat Akademi Tranquility menyerang kami, Anda masih berada di Sage Battlefield. Saya rasa Anda tidak tahu apa-apa tentang hal itu, jadi Anda tidak terlalu terlibat. Namun, Anda membunuh kakak laki-laki saya Ma Yifei dalam pertempuran lembah surga. Itu adalah hutang darah. Ding Hao tidak marah. Sebaliknya, dia memikirkannya dan berkata, dulu, aku membunuh kakak laki-lakimu. Apapun penyebabnya, masuk akal jika kamu mencoba membunuhku untuk membalas dendam. Keluhan antara Anda dan saya sudah mengakar. Jika aku mengalahkanmu hari ini, aku akan membuat pengecualian dan hanya mematahkan satu lenganmu. Lain kali kita bertemu, aku akan membunuhmu. Ha, ha ha ha. Mu Tianyang tertawa, tetapi bahkan tawanya sedingin es. Ding Hao, kamu terlalu naif. Anda tidak tahu kekuatan apa yang saya miliki sekarang. Tapi aku pernah melihatmu di Sage Battlefield. Kamu berada dalam kegelapan, tapi aku tidak. Kekuatan adalah segalanya. Saya bisa membunuh siapapun dengan satu serangan, termasuk dewa. Ding Hao sangat percaya diri. Percakapan kedua orang jenius itu tidak diredam, sehingga terdengar jelas oleh orang-orang di sekitar mereka. Para ahli dari provinsi asing mengetahui bahwa Ding Hao telah mencapai prestasi besar di medan perang Sage, jadi mereka tidak terkejut. Namun para seniman bela diri setempat sedikit bingung. Kedengarannya Mu Tianyang tidak terlalu percaya diri menghadapi Ding Hao. Apakah sesuatu yang luar biasa benar-benar terjadi di Sage Battlefield? Mu Tianyang akhirnya berhenti bicara. Setelah menguji satu sama lain dengan kata-kata, dia menemukan bahwa Ding Hao memiliki hati bela diri yang teguh. Dia tidak bisa mengalahkan Ding Hao dengan momentumnya. Selama bertahun-tahun, dia adalah satu-satunya rekan ahli yang berdiri di depannya dengan percaya diri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, mata Mu Tianyang tiba-tiba tertuju pada gadis berbaju merah yang berdiri di puncak es di kejauhan, yang dikelilingi oleh api Phoenix. Jejak kelembutan muncul di matanya yang selalu dingin, lalu menghilang. Lalu dia segera membuang muka. Matanya tertuju pada pedang panjang seputih salju di tangannya. Dia menekan gagang pedang dengan telapak tangannya dan perlahan menariknya keluar. Cahaya dingin seputih salju keluar dari sarungnya, seperti banjir yang tak terhentikan. Melonjaknya adalah momentum dan niat membunuh Mu Tianyang. Saat setiap inci pedang panjang itu terekspos, momentumnya meningkat. Niat membunuh yang meresap ke seluruh tubuhnya menjadi lebih dingin. Dalam sekejap mata, aura Mu Tianyang telah melampaui alam puncak Raja Bela Diri dan mencapai alam kerajaan bela diri. Seperti yang diharapkan Ding Hao, dia memang telah memasuki alam kerajaan bela diri. Seperti badai, kekuatan Qi dilepaskan dari tubuh Mu Tianyang, menyebar ke seluruh puncak selatan, itu menimbulkan salju dan es, seolah-olah dia adalah pusat dunia ini. Para penonton pertempuran juga dikejutkan oleh kekuatan jenius muda ini, terutama para seniman bela diri dari Provinsi Salju. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kekuatan sebesar itu. Ada getaran yang tak tertahankan di lubuk jiwa mereka, dan mata mereka penuh ketakutan, seolah-olah mereka telah melihat pemandangan paling mengerikan di dunia. Apakah ini kekuatan sesungguhnya dari Mu Tianyang, sang keajaiban? Kekuatan alam kerajaan, itu jelas merupakan level tertinggi yang bisa dicapai oleh para pejuang di Provinsi Salju. Pada saat ini, banyak orang telah setuju, untuk pertempuran ini, Mu Tianyang masih merupakan sosok terkemuka yang tidak dapat ditantang. Dia lebih unggul dari semua orang dan segalanya. Pada saat itulah Ding Hao merespons.
Dia menarik napas dalam-dalam dan merentangkan tangannya ke dalam kehampaan. Pedang berkarat dan pedang ajaib muncul di tangannya pada saat bersamaan. Bab 614 Panah Tak Tertandingi. Pedang panjang itu ditutupi noda karat dan pedang ajaib itu sepertinya terbuat dari pecahan besi, seperti koleksi seorang pengemis. Akan ada ejekan jika itu adalah orang lain. Namun, di tangan Ding Hao, mereka menunjukkan kekuatan misterius, yang membuat semua yang hadir gemetar di dalam. Kekuatan aneh menyebar dari tubuh Ding Hao, tepat pada saat pedang dan pedang itu muncul. Kekuatan itu tidak luar biasa, tapi stabil seperti batu besar dan tidak berubah seperti andalan. Dalam pusaran ki yang dikeluarkan oleh Mutianyang, Ding Hao seperti pilar abadi antara langit dan bumi. Dia tetap stabil dengan mudah. Seseorang berteriak dengan takjub, kekuatan ini juga berada di level kerajaan. Ada terlalu banyak spekulasi tentang kekuatan Ding Hao di Provinsi Salju. Ada yang mengatakan bahwa Ding Hao sudah lama tidak terkalahkan, sementara yang lain mengatakan bahwa Ding Hao sebenarnya sangat lemah. Pada saat ini, semua misteri telah terhapuskan, ketika Ding Hao menunjukkan aura yang tak tertandingi di dunia seni bela diri Provinsi Salju. Momentum kedua jenius itu meningkat, sedikit demi sedikit. Semua orang merasakan intensitas di dua puncak Frozen Peak. Melihat pertempuran sengit akan segera dimulai, semua orang menahan napas dan gemetar karena kegembiraan. Ini jelas merupakan pertempuran paling legendaris dalam ribuan tahun di Provinsi Salju. Dalam suasana yang intens, semua orang menunggu datangnya hantaman yang menggemparkan bumi. Tepat pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Hahaha, kalian berdua batu loncatan yang menyedihkan ada di sini. Sangat bagus. Kamu menyelamatkanku dari kesulitan mencarimu kemana-mana. Suara merendahkan terdengar dalam kehampaan tanpa peringatan. Di langit di atas puncak kembar, seberkas cahaya setebal darah tiba-tiba muncul di kehampaan. 5 sosok muncul dari cahaya. Pemimpinnya mengenakan jubah putih, dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dengan tangan di belakang punggung, dia menatap Mutianyang dan Ding Hao dari atas. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Putra Suci Bintang Jatuh yang terkenal? Di belakang Putra Suci Bintang Jatuh ada 4 pelayan tua arogan dan jahat dengan rambut putih. Dentang, Mutianyang mengembalikan pedang itu ke sarungnya. Dengan kilatan cahaya di antara jari-jari Ding Hao, pedang berkarat dan pedang ajaib juga telah menghilang. Kedua jenius itu telah mengumpulkan momentum mereka untuk melawan musuh yang mematikan, yang karenanya mereka telah mengerahkan hampir seluruh kekuatan dan energi mereka. Namun yang jelas, baik Mutianyang maupun Ding Hao tidak menganggap Putra Suci Bintang Jatuh layak untuk diperlakukan dengan serius. Mereka langsung menarik momentum mereka, dan pertempuran yang menghancurkan bumi terhenti. Putra Suci Bintang Jatuh melayang di kehampaan, seluruh tubuhnya melonjak dengan aura yang kuat. Dengan rasa bangga dan arogansi yang tak terselubung di wajahnya, dia tertawa dan berkata, "Ini adalah tantangan yang sempurna. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih pada kalian berdua. Pertempuran Puncak Beku adalah peristiwa akbar yang telah menarik banyak ahli seni bela diri. Hahaha, bagaimana kalian berdua, katak di dalam sumur, pantas mendapatkan kemegahan seperti itu. Ini adalah takdir. Hari ini adalah kesempatan sempurna bagi saya untuk membuat nama saya terkenal." Mutianyang bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan tidak melihat ke arah Putra Suci Bintang Jatuh. Matanya, tidak fokus, melirik ke seberang kehampaan menuju puncak es tempat Xie Jiyu berdiri, lalu dia melihat ke langit di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dari awal hingga akhir, dia tidak menganggap serius Putra Suci Bintang Jatuh. Dia seperti seekor naga yang terbang ke surga ke-9 dan tidak akan pernah peduli dengan provokasi anjing liar. Ding Hao mengangkat kepalanya dan menatap Putra Suci Bintang Jatuh. Pria itu kejam, rela menggunakan segala cara untuk mencapai tujuannya. Di masa lalu, mereka sangat membenci satu sama lain dan Ding Hao bersumpah untuk membunuhnya. Kali ini, setelah dia keluar dari Sage Battlefield, Ding Hao tidak punya waktu untuk menghadapinya. Dia tidak menyangka Putra Suci Bintang Jatuh akan muncul, mencari kematian atas kemauannya sendiri. Pada saat ini, Putra Suci Bintang Jatuh juga menoleh. Ada ekspresi lucu di wajahnya. Haha, Ding Hao, sangat tidak terdugakan. Anda membuat kebohongan konyol untuk membanggakan pencapaian Anda di Sage Battlefield. Cek, kamu menyedihkan, mencoba mendapatkan ketenaran dan kekayaan dengan cara ini,
putra suci bintang jatuh berdiri di kehampaan dan menatap Ding Hao dari atas. Dia tertawa keras dan berkata, "Saya telah bertarung di Sage Battlefield sejauh ribuan mil dan telah melihat ratusan jenius dan pejuang dari sekte lain, tetapi tidak ada yang pernah menyebut nama Anda, apalagi pencapaian konyol Anda." Putra suci bintang jatuh berpikir bahwa dia pasti menang, jadi dia tidak terburu-buru mengambil tindakan. Dia ingin mengungkap kebohongan munafik Ding Hao di depan semua orang dan sangat mempermalukannya. Dia ingin menikmati perasaan bertanggung jawab atas segalanya. Merupakan kenikmatan mutlak dan sempurna baginya untuk mengungkap rekor legendaris yang diklaimnya dan melihat Ding Hao mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Sayangnya, putra suci bintang jatuh yang sombong itu tidak menyadari bahwa banyak ahli dari provinsi asing memandangnya seolah-olah dia adalah seorang badut. Perasaan lucu muncul di hati Ding Hao. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Berjuang sejauh ribuan mil. Haha, sungguh jarak yang sangat jauh dan jauh. Tapi apakah kamu benar-benar tahu seberapa besar Sage Battlefield itu?" Putra suci bintang jatuh tertegun sejenak dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Apakah maksudmu medan perang Sage sangat luas dan kamu mencapai prestasimu di tempat yang jauh, jadi aku tidak tahu. Penjelasan ini terlalu kekanak-kanakan. Ding Hao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bagaimana bisa ada orang bodoh-bodoh sepertimu? Seorang pelayan tua misterius dengan rambut putih berteriak dengan nada seram, "Hentikan. Orang rendahan, beraninya tidak menghormati tuan muda kita." Senyuman di wajah Ding Hao tiba-tiba menghilang, dan dia tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk dengan satu jari. Astaga, sinar pedang tajam ki seterang merkuri keluar dari jari Ding Hao. Seperti kilat dalam kegelapan, cahaya itu menyambar dan menembus tubuh pelayan tua misterius ini. Dengan keras, dia berubah menjadi awan kabut darah. "Dasar bodoh, beraninya kamu menjadi begitu sombong di provinsi salju." Ding Hao perlahan menarik jarinya seolah-olah dia telah menekan seekor semut sampai mati. Itu hanya kilatan cahaya pedang, tapi itu membuat jantung semua orang berdebar lebih cepat. Itu adalah langkah pertama yang dilakukan Ding Hao hari itu. Banyak seniman bela diri di provinsi salju gagal melihat apa yang terjadi. Mereka hanya samar-samar menyadari bahwa Ding Hao telah membuat isyarat jari dan pelayan tua berambut putih yang kejam, yang telah membunuh banyak seniman bela diri di provinsi salju, berubah menjadi awan kabut darah. Itu seperti seni ilahi. Pada saat inilah banyak seniman bela diri di provinsi salju merasakan kelegaan yang tak terkendali. Kerja bagus. Pelayan tua misterius berambut putih ini kejam. Pada hari-hari itu, dia telah membunuh banyak seniman bela diri di provinsi salju. Tidak banyak orang yang menandinginya sehingga mereka tidak berani angkat bicara. Sungguh melegakan melihatnya meledak dengan mata kepala sendiri. Pelayan tua misterius berambut putih lainnya tertegun sejenak, tapi kemudian berteriak dengan marah, "Kamu, trik iblis apa yang kamu gunakan untuk membunuh kakak seniorku?" Ding Hao tertawa terbahak-bahak, dengan sarkasme dan penghinaan yang tidak terselubung. "Trik setan, sungguh menyedihkan. Jika provinsi salju tidak mengalami kekacauan dan saya tidak punya waktu untuk menghadapinya, bagaimana? Mungkin kalian, beberapa badut, bertindak begitu arogan hari ini." Berbicara tentang ini, Ding Hao memandang putra suci bintang jatuh yang terkejut, dan berkata, "Medan perang Sage begitu besar sehingga tidak terbatas, tidak lebih kecil dari wilayah utara. Karena ini adalah dunia yang rusak, kamu hanya menempuh jarak ribuan mil. Jadi beraninya kamu mengatakan bahwa kamu telah mengungguli orang lain di Sage Battlefield. Tahukah Anda kota raksasa surga tertinggi? 8 negeri terlarang dan jalan kuno menuju barat. Tablet kuno safir, kota dewa palsu, api ilahi dari altar." Ding Hao menanyakan lebih dari selusin pertanyaan berturut-turut. Putra suci bintang jatuh merasa bingung. Dia langsung dirugikan. Merasa kewalahan, dia tersipu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Hahaha, kamu tidak tahu itu. Anda tidak tahu apa-apa, tetapi Anda berani menyesatkan orang banyak. Sungguh menyedihkan, sia-sia membiarkan orang sepertimu mendapat tempat di Sage Battlefield." Berbicara tentang ini, nada suara Ding Hao tiba-tiba menjadi galak dan dia memarahi dengan marah. "Setelah mencapai suatu prestasi, kamu memimpin iblis dari provinsi asing untuk membunuh seniman bela diri di provinsi kami. Anda tercela. Saya tidak akan membuang waktu lagi untuk berbicara dengan Anda. Datang ke sini dan klaim kematianmu. Kamu mendekati kematian. Kamu mati. Saya akan membunuh kamu."
Saya akan membunuh kamu. Putra suci bintang jatuh sangat marah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang sangat kuat. Dengan dentang, dia mencabut pedang panjang di pinggangnya dan menebasnya. Cahaya pedang besar keluar dari pedang panjang itu dan berubah menjadi bayangan pedang raksasa sepanjang 100 meter di udara. Seperti seberkas cahaya, ia memotong dengan momentum yang tak terbendung dan memisahkan aliran udara. Udara di kedua sisi bilahnya bergulung seperti badai. Bayangan pedang perak besar sepertinya akan memotong Frozen Peak menjadi dua bagian. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Wajah semua prajurit Provinsi Salju yang menyaksikan pertempuran itu berubah. Dalam 10 hari terakhir, bintang jatuh putra suci telah membunuh banyak orang. Dia telah menunjukkan kekuatan yang melampaui pengetahuan para seniman bela diri di Provinsi Salju. Sama seperti gerakan pedang ini, ia mengandung kekuatan yang begitu kuat sehingga seolah-olah Tuhan sedang menghunus pedang dan memotong dari langit. Dia mungkin telah mencapai realem martial royal. Seorang ahli biasa mungkin tidak berdaya menghadapi serangan semacam itu. Teknik pedang yang mengerikan. Beberapa orang mulai mengkhawatirkan Ding Hao. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Swoosh! Suara siulan melengking terdengar di udara. Sebuah panah kuning muda menembus langit seperti kilat dan tiba dalam sekejap. Terjadi ledakan yang keras. Cahaya panah kuning pucat tiba lebih dulu dan menghantam bayangan pedang raksasa itu seperti palu baja yang mengenai tongkat kayu busuk. Bayangan tersebut, yang terlihat dengan mata telanjang, tampak merusak namun gagal menahan satu pukulan pun. Itu pecah berkeping-keping dan menghilang dalam kehampaan. Sang putra suci bintang jatuh berseru dan terhuyung mundur ke udara. Putra suci bintang jatuh, apakah menurutmu dirimu memenuhi syarat untuk menggunakan pedang? Apakah kamu cocok dengan kakak senior Ding? Suara menggelegar terdengar dari kejauhan. Lalu terjadilah getaran bumi yang tidak biasa. Saat suara itu semakin dekat, tanah bergetar hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Sungguh sangat mengerikan. Semua orang menoleh untuk melihat apa yang menyebabkan ini. Puncak es di kejauhan meledak dengan keras. Es batu besar terciprat dan berguling ke bawah. Sesosok samar muncul di debu es, melompat seperti bintang, secepat api yang membakar. Setiap lompatan, membawanya 1 atau 2 kilometer jauhnya. Setiap kali dia jatuh, puncak es di bawah kakinya hancur berkeping-keping, seperti meteor yang jatuh ke tanah. Namun pria itu melompat ribuan meter dengan bantuan kekuatan pantulan. Kemanapun dia lewat, gunung es itu retak dan gletsernya runtuh. Dia seperti dewa iblis yang menerobos keluar dari penjara dewa. Dalam sekejap mata, sosok itu tiba dalam jarak dekat. Dengan suara gemuruh, ia mendarat di puncak gunung es yang berjarak ribuan meter dari Frozen Peak. Itu berhenti dan mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah seorang pemuda kuat dengan alis tebal dan mata besar. Dia kekar dengan otot menonjol seperti bukit, penuh kekuatan logam. Jubah kulit harimaunya berkibar tertiup angin dingin. Dia mengenakan pelindung dada besi hitam di dadanya, sepatu bot tempur dari kulit binatang, sementara dia memegang busur batu kuning di tangannya. Dia sedang menghadap putra suci bintang jatuh di langit jauh. Banyak orang yang kagum pada saat ini. Pakar super lainnya, kemanapun dia lewat, semuanya hancur. Kekuatan fisiknya sangat merusak sehingga ia menghancurkan puncak es dan gletser yang tak terhitung jumlahnya di sepanjang jalan. Pria itu hanyalah senjata berbentuk manusia. Setelah mengenali pemuda kekar berkulit gelap yang muncul dengan cara yang begitu spektakuler, seseorang di kejauhan berseru, itu dia, Zhang Fan, murid nominal dari Sekte Pencari Ilmu Pedang. Itu adalah Zhang Fan, orang yang telah mengalahkan Fang Xiaoan, dekan Akademi Ketenangan dalam pertempuran lembah suara surgawi, dengan 2 pukulan. Kerumunan menjadi gempar. Putra suci bintang jatuh berteriak dengan marah, siapa kamu, bertindak begitu ceroboh? Beraninya kamu mengganggu rencanaku. Dia tidak mengenal Zhang Fan. Hatinya dipenuhi keinginan tak terkendali untuk membunuhnya. Ini adalah hari di mana dia telah lama menunggu untuk membuat namanya terkenal. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan amarahnya lagi. Zhang Fan tetap diam. Pemburu muda itu menarik napas dalam-dalam, mengambil satu langkah ke depan, memfokuskan kekuatannya pada pinggang dan kakinya, dan menarik busur kuning muda di tangannya. Saat ia menarik, otot-otot di lengannya menonjol seperti bukit besi hitam. Terdengar suara berderit jelas di udara, dan busur besar berwarna kuning muda itu perlahan ditarik ke belakang. Pada akhirnya, busur besar itu ditarik seperti bulan purnama,
dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning pucat. Ada kilatan cahaya di tali busur, dan panah kuning pucat perlahan terbentuk dari udara tipis. Busur itu sangat besar, hampir setinggi manusia. Badan busurnya sederhana, tanpa hiasan, berkilau dengan cahaya kuning. Seolah diukir dari batu, tidak ada tanda atau pola. Panah kuning di tali busur panjangnya lebih dari 2 meter, dengan bentuk yang berani, bersinar dengan cahaya kemasan. Panah kuning pucat itu hanyalah ilusi. Tapi itu tampak seperti logam asli. Dia mengarahkan ujung panahnya ke arah putra suci bintang jatuh di langit. Zhang Fan seperti patung yang penuh kekerasan dan keindahan brutal. Dia membuka mulutnya dan berteriak, "Putra suci bintang jatuh, apakah kamu berani mengambil salah satu anak panahku?" Bintang jatuh putra suci sangat marah. Tanpa memikirkannya, dia mencibir dan berkata, "Kenapa aku tidak berani?" Sebelum dia selesai berbicara, swoosh, cahaya keemasan melintas di langit. Saat ini, banyak orang yang merasa mata mereka akan dibutakan oleh kecemerlangannya. Sepertinya sesuatu yang mengerikan mampu keluar dari kepompong tersebut. Kekuatan yang tak terlukiskan menembus langit, seolah-olah sesuatu yang tak terkendali telah dilepaskan. Dalam sepersekian detik, cahaya yang mengalir menembus langit yang jauh dan menghilang, meninggalkan celah yang jelas di langit. Hanya sedikit ahli sejati yang memahami apa yang telah terjadi. Kebanyakan dari mereka masih linglung. Di langit, putra suci bintang jatuh dan 3 pelayan tua misterius berambut putih berdiri diam, dengan ketakutan yang mendalam di wajah mereka. Di gunung es, Zhang Fan masih dalam posisi membungkuk, tetapi busur kuning pucat telah kembali ke keadaan semula. Anak panah pada tali itu telah ditembakkan sejak lama. Terjadi keheningan yang mematikan. Semua orang masih terbenam dalam api panah yang menghancurkan bumi beberapa saat sebelumnya. Tepat pada saat ini, swoosh, berdengung, berdengung, berdengung. Terdengar suara siulan tajam anak panah yang menembus udara dan suara gemetar tali busur. Kemudian terdengar 4 suara berderak berturut-turut. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Darah dan tulang putih beterbangan di kehampaan, putra suci bintang jatuh dan 3 pelayan tua misterius berambut putih di belakangnya, yang tidak terluka sama sekali, seperti balon. Darah berceceran, tulang patah beterbangan, tidak meninggalkan sisa. Semuanya terbunuh oleh satu tembakan. Kabut darah memenuhi udara. Di langit, awan telah terbelah menjadi 2. Anak panah itu meninggalkan bekas saat melintas. Hal ini membuat banyak orang terkagum-kagum. Serangan macam apa itu? Kekuatan apa yang dikandungnya? Itu harus menjadi puncak memanah. Panahan juga bisa menjadi menakutkan jika dilakukan dengan sempurna. Busur yang bagus, anak panah yang bagus, panahan yang bagus. Pria gendut dengan telinga besar memejamkan mata dan merenung sejenak. Kemudian dia menghela nafas dengan tatapan mabuk. Siapa yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan, kemampuan memanah saudara Zhang Fan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pemuda jangkung dan kurus dengan pedang di punggungnya berkata dengan sungguh-sungguh, tepatnya, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Anak panah itu ditembakkan dengan kekuatan murni. Busur itu adalah salah satu perkakas batu yang diperoleh saudara Ding dari pinggiran kota Dewa Palsu. Itu sudah mengering, tapi kekuatannya pulih secara tak terduga. Di gunung es lain tidak jauh dari sana, sosok ungu arogan itu juga sedikit terkejut saat ini. Matanya tertuju pada Zhang Fan, yang berada di gunung es di kejauhan, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Zhang Fan membuat namanya terkenal dengan satu tembakan panah. Dunia terdiam. Itu seperti mimpi aneh bagi semua seniman bela diri di Provinsi Salju. Terutama ketika mereka mengetahui bahwa anak panah itu telah ditembakkan oleh murid nominal dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Pada masa itu, bintang jatuh putra suci begitu kuat sehingga tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya. Kekuatan yang dia tunjukkan adalah yang terbaik di Provinsi Salju. 4 pelayan tua misterius berambut putih yang membunuh orang dengan nyaman juga tak terduga. Salah satu dari mereka bisa mendominasi Provinsi Salju dalam seni bela diri. Namun, kelompok seperti itu, yang mereka anggap tak terkalahkan, bahkan tidak dapat menahan anak panah. Kalau begitu, legenda tentang Ding Hao dan Zhang Fan memang benar adanya. Pada saat ini, hampir semua seniman bela diri di Provinsi Salju merasakan satu hal, kebangkitan Sekte Pencari Ilmu Pedang sepertinya tidak dapat dihentikan. Alasan mengapa mereka tidak sepenuhnya yakin adalah karena Mu Tianyang,
sang prodigi, juga telah kembali dari Sage Battlefield. Jika dia juga mengalami beberapa pertemuan beruntung yang memungkinkan dia bertarung melawan Ding Hao dan Zhang Fan, Akademi Tranquility masih akan mampu mengalahkan Sekte Pencari Ilmu Pedang. Dengan cara ini, tantangan di Frozen Peak menjadi lebih signifikan. Ini akan menentukan masa depan dunia seni bela. Diri di Provinsi Salju. Aliran cahaya melintasi cakrawala yang jauh dan jatuh di puncak es tempat Zhang Fan berdiri. Para pemuda dan pemudi yang datang adalah Ren Xiaoyao, Li Lan, Wang Xiaoqi, dan Simen Qianshui, yang ada di sana untuk membantu Ding Hao. Zhang Fan meletakkan busurnya dan berdiri diam di antara sekelompok pria tampan dan wanita cantik, tampak tidak mencolok. Namun, di dunia ini, tidak ada lagi yang berani meremehkan bocah pemburu yang tampak jujur itu. Dia telah membuat nama untuk dirinya sendiri. Putra Suci Bintang jatuh dan kelompoknya seperti sebuah lelucon. Mereka adalah sekelompok badut dan batu loncatan yang hina. Satu-satunya kontribusi yang mereka berikan adalah menyoroti kekuatan hebat Zhang Fan. Sampah sudah dibersihkan. Ayo berjuang. Ding Hao berdiri di puncak utara dan menunjuk dengan satu jari. Tiba-tiba, cahaya pedang memancar ke seluruh langit. Cahaya pedang menyapu ke arah Mu Tianyang. Dentang, mata Mu Tianyang terbuka dan tertutup, dan cahaya terang keluar. Dia menghunus pedang salju dan mengayunkannya ke udara. Cahaya pedang menjalin jaring di langit. Dalam sekejap, ia terpotong menjadi dua oleh pedang dan menghilang dalam kehampaan. Pada saat ini, Mu Tianyang telah menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi aliran cahaya. Dia bangkit seperti kilat dan bergegas menuju Ding Hao. Pedang berkarat dan pedang ajaib muncul di tangannya. Ding Hao berteriak dan melemparkan dirinya ke atas. Waktu yang tepat, titik. Sebelum banyak orang pulih dari keterkejutan panahan Zhang Fan, pertempuran dimulai dalam sekejap. Dentang, 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 dentang. Di langit antara puncak selatan dan puncak utara, kumpulan bunga api yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Suara senjata yang saling beradu tak henti-hentinya seperti tetesan air hujan yang jatuh di daun pisang. Praktisi biasa tidak dapat lagi melihat dua sosok yang memegang pedang. Dalam kehampaan, hanya ada aliran cahaya tak berujung yang bergerak bolak-balik, menggambar jalur yang tidak bisa dilacak. Sesekali, dengan jeda di langit, kedua sosok itu muncul di depan mata. Saat banyak orang mencoba menangkap kedua orang itu, kilatan cahaya pedang menyala, memotong sosok itu menjadi beberapa bagian. Ternyata itu adalah bayangan yang tertinggal di kehampaan karena gerakan berkecepatan tinggi, bukan tubuh asli Ding Hao dan Mu Tianyang. Bagi banyak seniman bela diri di Provinsi Salju, ini jelas merupakan pemandangan yang mempesona. Meskipun tidak ada fluktuasi ki yang mengerikan sebesar lautan, pergerakan tubuh dan senjata mereka yang sangat cepat sudah di luar imajinasi mereka. Banyak pakar dari provinsi asing juga tampak muram. Lagi pula, seseorang dapat dengan mudah melihat apakah seseorang mampu hanya dengan satu gerakan. Mereka dapat melihat bahwa Ding Hao dan Mu Tianyang hanya menyelidiki satu sama lain melalui pertarungan. Kedua belah pihak masih sangat berhati-hati agar tidak langsung menunjukkan kartunya. Para ahli semuanya terkejut dengan kehebatan teknik pedang dan ilmu pedang keduanya, serta penguasaan gerakan mereka. Bagi mereka, setiap gerakan membuka mata. Mereka kurang lebih membenci para praktisi dari Provinsi Salju, gurun seni bela diri, namun pada saat ini, para ahli dari provinsi asing ini harus mengakui bahwa dua pemuda di depan mereka adalah orang jenius yang langka, bahkan di seluruh wilayah utara. Dalam waktu kurang dari 15 menit, keduanya telah bertukar banyak gerakan dalam kehampaan. Tiba-tiba, percikan api di kehampaan menghilang. Suara pedang bertabrakan bergema di antara pegunungan, tetapi Mu Tianyang dan Ding Hao telah kembali ke puncak masing-masing. Mu Tianyang mencibir dan berkata, "Sekte pencari ilmu pedang biasa saja." Dia memegang pedang itu dengan satu tangan. Bersinar terang, pedang itu berwarna putih seperti es dan kristal seperti batu giok, tanpa bekas goresan. Pedang salju ini tidak diragukan lagi merupakan harta langka, mengingat pedang itu tetap utuh setelah bertabrakan langsung dengan pedang berkarat dan pedang ajaib. "Saya tidak melihat betapa cemerlangnya ilmu pedang Akademi Tranquility," Ding Hao berkata dengan tenang, "tunjukkan kekuatan Anda yang sebenarnya. Berhentilah mengujiku. Jika hanya ini yang kamu punya, kamu pasti akan kalah dalam pertarungan hari ini." "Bagus." Jawaban Mu Tianyang sangat singkat. Sesaat kemudian, jejak kabut hitam misterius perlahan menyebar dari tubuhnya. Tiba-tiba menjadi membingungkan. Mu Tianyang tampak suci.
Dia seputih salju dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambut dan janggutnya pun putih. Namun, di bawah kabut hitam yang tersisa, dia menjadi sangat suram dan menakutkan, seolah-olah iblis hitam di dalam tubuhnya perlahan menggantikannya. Kabut hitam perlahan menyebar dan berkelap-kelip seperti asap, seolah hidup. Aura yang tak terlukiskan, hampir seperti setan, menyebar dari tubuh Mu Tianyang. Ding Hao sedikit mengernyit. Master Pedang dan Master Pedang pernah berkata bahwa mungkin ada semacam darah dewa yang mengalir di tubuh Mu Tianyang dan dia memiliki tubuh garis keturunan. Namun, dalam legenda tentang Mu Tianyang, dia belum pernah terlihat menggunakan Blood Battle Body. Saat ini, kekuatan yang dia tunjukkan seharusnya ada hubungannya dengan itu. Namun, tubuh pertarungan misterius ini begitu gelap dan suram hingga seperti iblis yang dipenjara di jurang akhirat. Dan pada saat ini, Ding Hao tiba-tiba merasakan perasaan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Ki gelap ini tampak sangat familiar seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Saat berikutnya, kabut hitam tebal menyebar seperti tanaman merambat, membungkus pedang salju Mu Tianyang. Memotong, Mu Tianyang berdiri di tempatnya, memegang pedang dengan kedua tangannya. Dia mengangkatnya ke atas kepalanya dan kemudian melambaikannya ke bawah sedikit demi sedikit. Seluruh gerakannya alami, anggun, tanpa jejak keduniawian. Namun, pedang di tangannya berjarak ratusan meter dari puncak utara. Saat dia menebas, tidak ada cahaya pedang, tidak ada aura, dan tidak ada ki. Itu seperti seorang anak kecil yang mengayunkan pedangnya. Sepertinya dia sama sekali tidak bisa melukai Ding Hao yang berjarak lebih dari 100 meter. Kebanyakan orang tercengang saat ini. Namun, ekspresi wajah Ding Hao berubah. Dia merasakan krisis besar. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Heaven Fire dan Hell Ice Ki. Es perak yang bersinar dan nyala api emas menyebar dari tubuh Ding Hao. Pedang ajaib itu bermandikan api emas, berkilau dengan pola yang aneh. Pedang itu ditutupi oleh es perak, dan karat di permukaannya tampak mulai rontok. Tepian di antara karat itu sangat jernih, bersinar terang. Dentang. Ding Hao menyilangkan pedang ajaib ke pedang berkarat di atas kepalanya dalam kehampaan. Ledakan, kekosongan itu bergetar hebat, terdengar suara tabrakan. Saat berikutnya, pedang hitam raksasa dengan panjang 100 meter tiba-tiba muncul di kehampaan yang beriak. Tidak ada yang tahu terbuat dari apa pedang iblis hitam itu. Gelap seperti lubang hitam, bahkan cahaya pun akan terdistorsi saat melewatinya. Ruang di sekitarnya bergetar perlahan seperti air mengalir, menimbulkan riak. Tapi tepat pada saat ini, bilah sihir dan pedang berkarat menghalangi bilahnya. Jika lebih lama lagi, pedang hitam raksasa itu bisa memotong seluruh puncak utara menjadi beberapa bagian. Seruan seru muncul dari semua sisi. Bilah hitam raksasa itu bisa menyembunyikan dirinya di dalam kehampaan tanpa mengeluarkan ki apapun. Itu sangat tersembunyi sehingga banyak orang tidak menyadari keberadaannya. Sebelumnya, bisa dibayangkan jika itu adalah salah satu penontonnya, mereka tidak akan bisa mendeteksi serangan tersembunyi ini sama sekali dan akan dipotong menjadi dua bagian oleh pedang hitam raksasa itu. Tidak ada yang meragukan kekuatan serangannya. Ini jelas merupakan langkah pembunuhan yang mengerikan. Itu bisa membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Ding Hao menggunakan pedang ajaib dan pedang berkarat untuk menahan pedang raksasa hitam itu dan merasakan tekanan agung yang tak terlukiskan menekan. Melihat dari kejauhan, dibandingkan dengan pedang hitam besar, pedang ajaib dan pedang berkarat itu hanya sependek 2 tusuk gigi, tapi mereka masih berhasil menahan serangan itu. Mu Tianyang berteriak, dan pedang salju di tangannya, yang diselimuti kabut hitam, tiba-tiba ditekan. Tidak ada keraguan bahwa pedang raksasa hitam itu adalah proyeksi dari pedang salju yang bermutasi dan dikendalikan olehnya. Ledakan, puncak beku bergetar. Batu es yang tak terhitung jumlahnya berguling menuruni gunung. Ding Hao tertawa. Haha, itu tidak cukup bagus. Lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan memutar dengan keras. Retakan, bila iblis hitam raksasa itu dipelintir oleh pedang berkarat dan pedang ajaib, yang ukurannya sekecil tusuk gigi. Segera, karena terkena pukulan keras, permukaan bilahnya mulai retak, dan kemudian terbelah inci demi inci. Akhirnya, dengan keras, itu benar-benar rusak. Potongan-potongan gelap beterbangan di langit seperti kupu-kupu hitam, dan akhirnya berubah menjadi gumpalan kabut hitam, menghilang di kehampaan. Di puncak selatan, Mu Tianyang mundur 1 langkah.
Kabut hitam yang menempel di permukaan pedang salju tiba-tiba menghilang ke udara tipis seperti salju yang menguap. Dia tetap tenang dan tidak mundur. Masih memegang pedang salju dengan kedua tangannya, Mu Tianyang berteriak. Lebih banyak kabut hitam muncul dari tubuhnya, menyebar luas di sekitar pedang salju. Kemanapun ia melewatinya, bila seputih salju itu berubah menjadi hitam legam, seolah-olah telah diolesi cat hitam. Dalam sekejap, seluruh pedang salju berubah menjadi pedang iblis hitam suram yang mengerikan. Memotong, Mu Tianyang memegang pedang dengan kedua tangan dan menebasnya secepat kilat. Kali ini, itu bukan lagi pedang yang tak terlihat. Bila iblis hitam lainnya yang panjangnya lebih dari 100 meter muncul di kehampaan. Itu tidak terlihat pada serangan sebelumnya. Namun, kali ini, pedang iblis itu menunjukkan kekuatan yang mengintimidasi. Ia berdiri tegak di antara bumi dan langit, seperti dewa iblis kuno. Di sekitar bilahnya, kumpulan samar iblis ki hitam berubah menjadi ribuan iblis yang muncul dan menghilang dari waktu ke waktu, menangis dan melolong. Suara iblis bergema dan seluruh kehampaan menjadi hitam. Langit dan bumi berubah warna karena hantaman pedang iblis. Saat ini, seluruh kekosongan dipotong menjadi dua seperti kue transparan dan digulung di kedua sisi pedang iblis. Cahaya bilahnya tidak terkalahkan, seolah-olah seluruh dunia ini akan terbagi menjadi dua bagian olehnya. Yah, ini mulai menjadi menarik. Ding Hao tertawa. Ini memang merupakan gerakan pembunuhan yang sangat kuat. Kekuatannya sebanding dengan Kaisar Bela Diri dengan 3 lubang. Ding Hao melompat dan langsung menuju ke pedang mematikan itu. Dengan lambaian lembut pedang berkarat dan pedang ajaib di tangannya, dia mengirimkan cahaya pedang dan cahaya pedang yang tak ada habisnya. Bentrokan, 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 percikan api beterbangan kemana-mana melawan suara tabrakan. Pedang iblis raksasa itu tampak nyata. Ia terkena pancaran pedang dan cahaya pedang, menyebabkan percikan api beterbangan ke segala arah. Di bawah ribuan tabrakan per detik, bila sihir mulai bergetar sedikit, dan serangan ke bawah akhirnya sedikit melambat. Di puncak selatan yang jauh, Mu Tianyang memegang pedang panjang berwarna hitam tinta. Tangannya juga sedikit gemetar, seolah-olah dia terkena serangan balik yang brutal. Di langit, tubuh Ding Hao berubah menjadi bola cahaya emas dan perak. Sinar pedang emas dan cahaya pedang perak terus memancar dan menghantam pedang iblis raksasa itu dengan ganas. Meski terkesan memakan waktu, bilahnya ditarik sedikit demi sedikit. Sebelum ada yang menyadarinya, di bawah pengaruh puluhan juta pedang dan cahaya pedang dari Ding Hao, warna di ujung pedang iblis raksasa itu mulai berubah dari hitam pekat menjadi emas dan perak, seolah-olah akan meleleh. Ribuan pancaran pedang dan cahaya pedang yang disambar Ding Hao secara akurat mengenai tempat yang sama pada pedang iblis raksasa itu. Di puncak selatan, Mu Tianyang sepertinya mengalami pukulan berat. Dia sedang memegang pedang salju hitam. Pembuluh darah menempel di kulit tangannya. Otot-ototnya menonjol, dan ada butiran darah merembes keluar dari pori-porinya. Tampaknya cahaya ribuan pedang bukan pada bilahnya, melainkan pedang salju hitam di tangannya. Tidak ada yang tahu tekanan seperti apa yang dialami Mu Tianyang. Pedang dan cahaya pedang yang tampaknya biasa-biasa saja yang ditembakkan oleh Ding Hao mengandung kekuatan fisik Kaisar Bela Diri dengan 2 lubang. Saat itu mengenai pedang iblis, kekuatannya akan terpantul pada pedang salju. Meskipun Mu Tianyang telah menunjukkan jurus pembunuhan rahasia, dia juga memiliki kekuatan balasan yang mengerikan. Jika yang lain, bahkan ahli lain di alam Kaisar Bela Diri dengan 2 lubang, mereka mungkin akan hancur menjadi pasta daging setelah 5 atau 6 pukulan. Siapa yang berani menang di jalan sempit? Menahan kekuatan balasan yang mengerikan, Mu Tianyang tiba-tiba mengayunkan pedangnya, berniat untuk memotong Ding Hao menjadi beberapa bagian dengan pedang iblis raksasa. Tapi, haha, sepertinya ini juga tidak berhasil. Hancurkan! Ding Hao berteriak dan berhenti. Bentrokan lampu di seluruh langit menghilang. Dia menarik pedang berkarat dan pedang ajaib dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dengan jeda sebentar, dia muncul di depan ujung pedang iblis. Dengan dentang, pedang berkarat dan pedang ajaib bertabrakan dengan ujung pedang besar pada saat yang bersamaan. Serangan ini sepertinya membawa kekuatan sihir yang langka. Pola emas dan perak mulai menyebar dengan liar di sepanjang pedang iblis raksasa yang berwarna hitam pekat. Dalam sekejap mata, seluruh bilahnya dilapisi emas dan perak. Ding Hao perlahan menarik pedangnya dan pedangnya, lalu dia menghembuskan nafas ke arah pedang iblis hitam itu. Pedang ini, yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan dunia,
tiba-tiba menjadi rapuh seperti pasien yang sakit. Itu pecah menjadi puluhan juta keping, menghilang seperti kupu-kupu hitam. Kabut hitam di seluruh langit menghilang dalam sekejap. Engah, di kejauhan, Mu Tianyang memuntahkan seteguk darah. Dia mundur selangkah, dan pedang salju di tangannya langsung pecah menjadi puluhan juta keping. Ayo berjuang, Mu Tianyang, giliranmu untuk mengambil satu gerakan dariku. Ding Hao tertawa terbahak-bahak. Dia melayang di udara. Ki es perak dan api emas di sekelilingnya diubah menjadi berbagai bentuk, seperti naga terbang dan burung phoenix menari. Dia menjabat tangan kirinya dan mengayunkan pedang ajaib. Api di kehampaan membumbung tinggi, dan suhu dalam radius ribuan meter tiba-tiba meningkat, rasanya seperti musim panas yang terik. Dia mengangkat tangannya, dan cahaya pedang sepanjang 100 meter muncul. Cahaya dingin itu seperti bima sakti yang menggantung dari langit, yang dipotongnya seperti kilat. Ini adalah serangan pertamanya. Ledakan. Saat pedang itu jatuh, puncak selatan meraung. Api yang tak berujung, langsung menutupi seluruh puncak. Mu Tianyang berteriak dan melawan. Tapi dia kewalahan dengan kekuatan ini. Meskipun seluruh tubuhnya dipenuhi dengan ki yang tak ada habisnya untuk dilawan, dia gagal melarikan diri dan pada akhirnya diselimuti oleh api cahaya pedang. Kerumunan yang hadir berseru, ini adalah serangan nyata pertama Ding Hao. Tampaknya Mu Tianyang telah menghabiskan seluruh kekuatannya setelah 2 serangan berturut-turut dan tidak dapat menahannya sama sekali. Kemungkinan besar tidak menguntungkannya. Nyala api padam. Semua orang tercengang. Puncak selatan dari puncak beku setinggi 1000 meter telah ada di sana selama bertahun-tahun, tapi kemudian segalanya berubah. Setelah serangan Ding Hao, ujung puncak setinggi 100 meter itu dicairkan oleh pedang ki yang menghanguskan dalam sekejap. Es berusia ribuan tahun itu diubah menjadi air mendidih dan kemudian diendapkan seperti air terjun. Meski begitu, sebelum aliran sungai mencapai tanah, aliran tersebut dibekukan oleh suhu dingin di bawahnya dan berubah menjadi pilar kristal es yang tergantung di lereng gunung, membentuk tontonan langka. Tapi itu lebih dari sekedar mencairnya puncak gunung. Yang lebih mengejutkan lagi adalah seluruh puncak selatan telah dipotong menjadi 2 bagian dari tengah. Ibarat jurang, celah kurang dari setengah meter membagi puncak selatan menjadi timur dan barat. Permukaan potongannya sehalus cermin. Mu Tianyang telah benar-benar menghilang. Melihat dari jauh, sepertinya tidak ada darah atau tulang yang patah, seolah-olah Mu Tianyang telah dilebur ke udara oleh api pedang yang panas. Hanya pedang salju, yang tidak pernah meninggalkannya, yang patah. Sepertiga sisa bilahnya telah dimasukkan ke dalam batu es. Itu sedikit bergetar dalam keheningan karena dipenuhi tanda belang-belang. Ding Hao melayang di udara. Dia dikelilingi oleh es dan api panas. Dengan pancaran cahaya ilahi dari 2 jenis ki, dia mempesona, dengan niat pedang dan niat pedang yang meledak. Kerumunan tidak lagi berani langsung ke arahnya. Momentum yang dibawanya sebanding dengan momentum seorang kaisar tertinggi yang mendominasi dunia. Semua seniman bela diri di Provinsi Salju hanya mampu melihat ke atas dan gemetar tak terkendali, sebuah gerakan yang menggugah jiwa mereka. Belum pernah ada pertempuran seperti ini di Provinsi Salju, dan tidak pernah ada tuan yang tiada taranya. Selama puluhan juta tahun, kepala 9 sekte besar, seperti Lu Xiongfei, Fan Xiaoan, dan Li Jianyi, telah berada di puncak seni bela diri di seluruh Provinsi Salju. Mereka datang dan pergi dengan tergesa-gesa, dan jarang menampakkan diri. Para master itu hanya akan bertarung di Heaven Battlefield yang berada di luar jangkauan prajurit biasa. Bagi banyak orang, mereka hampir menjadi legenda. Namun hari ini, pengetahuan mereka tentang seni bela diri telah sangat disegarkan. Bahkan pengawal suci embun beku misterius di kejauhan pun terkejut. Ada kilatan aneh di mata Feng Chao. Dia merasakan sedikit penyesalan. Dia tidak akan memprovokasi sekte pencari ilmu pedang jika dia tahu bahwa Ding Hao adalah monster yang hebat. Sayangnya, dia sudah terlibat terlalu dalam dan tidak bisa keluar sama sekali. Terlebih lagi, dia tahu bahwa orang yang pendendam seperti Ding Hao tidak akan pernah melepaskannya. Pada titik ini, dia harus menyerang terlebih dahulu. Dia gagal menahan serangan itu. Apakah dia mati? Ding Hao sedikit terkejut. Berdiri dalam kehampaan, dia melepaskan Divine Sense-nya yang mengalir seperti air pasang untuk mencari-cari. Serangan saat itu tidak mengaktifkan kekuatan pedang dan pedang terlarang. Sebaliknya, itu adalah serangan terkuat dari makhluk suci pedang dan pedang setelah kombinasi pedang dan pedang. Ki api surga dan ki es neraka saling menahan. Jika
Disatukan, mereka bisa menghasilkan kekuatan ledakan yang mengerikan. Serangan itu cukup untuk mengalahkan Kaisar Bela Diri dengan satu lubang dalam sekejap. Namun, dengan kekuatan dan keberuntungan yang ditunjukkan Mu Tianyang, dia seharusnya tidak mampu menahan serangan ini. Kekuatan dari pedang salju dan pedang iblisnya setidaknya berada pada level Kaisar Bela Diri dengan dua lubang. Kenapa semua auranya hilang? Apakah dia kuat dalam menyerang tapi lemah dalam bertahan? Atau, apakah kedua gerakan itu menghabiskan seluruh ki-nya? Ding Hao sedikit bingung. Perasaan ilahi dari esensi pikiran mengalir seperti air pasang dan menutupi area dalam beberapa kilometer, tetapi tidak menemukan aura Mu Tianyang. Ding Hao perlahan mendarat di puncak selatan, yang telah terbelah menjadi dua. Pedang salju itu berbintik-bintik, hanya menyisakan sebagian kecil di gagangnya. Bilahnya tidak patah, itu sekali lagi dimasukkan ke dalam puncak yang tertutup salju. Ia sedikit gemetar tertiup angin dingin, memekik. Hah, ini... Ding Hao melihat noda darah di bilahnya. Di atas puncak es, ada potongan daging dan tulang, yang tidak terdeteksi jika tidak diperhatikan dengan cermat. Kebanyakan dari mereka sudah membeku menjadi es dan salju. Mungkinkah Mu Tianyang telah dihancurkan sampai mati? Ding Hao tidak memperkirakan akhir seperti itu. Dia tidak menyangka bahwa orang jenius di Provinsi Salju bahkan tidak akan mampu mengambil satu gerakan pun darinya. Ding Hao perlahan-lahan menyingkirkan pedang dan pedangnya dan menghela nafas. Tampaknya jenius dari Akademi Tranquility ini, yang telah mengungguli banyak bintang baru di seluruh provinsi salju, akhirnya meninggal. Pada saat inilah banyak penonton di pinggiran akhirnya mengerti apa yang terjadi. Hasil ini di luar dugaan banyak orang. Mereka mengira ini akan menjadi pertarungan yang seimbang. Tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Mereka merasa sedikit hampa, seolah lakon yang mereka tonton belum mencapai klimaksnya saat tirai dibuka. Kekuatan yang ditunjukkan Mu Tianyang tidak lemah sama sekali. Itu jauh melebihi pakar manapun dari Provinsi Salju. Khususnya, kekuatan pedang salju dan pedang iblis begitu kuat sehingga cukup untuk membunuh master seni bela diri manapun di Provinsi Salju dalam 1 detik di masa lalu. Tapi Ding Hao tidak ada taranya. Kekuatannya sungguh mengancam. 3 tahun sebelumnya, ketika mereka sepakat untuk bertarung di Frozen Peak, tidak ada yang menyangka akan berakhir seperti ini. Pada saat itu, Mu Tianyang adalah legenda, tak terkalahkan di antara semua anggota generasi muda klan manusia dan klan iblis di Provinsi Salju. Ding Hao hanyalah seorang murid nominal yang baru saja mencapai alam murid bela diri, tetapi pada saat ini, para jenius muncul setiap generasi, masing-masing memimpin selama beberapa ratus tahun. Pada saat itu, seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya di Provinsi Salju hanya bisa menghela nafas. Era saat ini bukan milik anak ajaib Mu Tianyang, tetapi milik Ding Hao. Sebuah legenda telah jatuh. Bintang yang lebih legendaris telah muncul. Ding Hao berdiri di puncak selatan, yang telah dipotong menjadi 2 bagian dan dibekukan dalam kehampaan, dan berteriak, "Di mana Akademi Ketenangan?" Setidaknya ada ribuan orang di sekitar Frozen Peak, tapi tidak ada yang menjawab. Orang-orang melihat sekeliling dan terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun dari Akademi Tranquility yang ikut bersama Mu Tianyang, seolah-olah tidak menganggap ini sebagai masalah penting. Ini seharusnya menjadi pertempuran yang akan menentukan nasib sekte mereka. Mungkinkah mereka sudah mengetahui hasil dari pertempuran ini, jadi mereka memilih untuk menyerah. Dengan cara ini, nasib Mu Tianyang akan menjadi agak tragis. Tepat pada saat ini, di puncak yang tertutup salju, Feng Chao, pemimpin pengawal suci embun beku misterius, mencibir. Tiba-tiba, api melonjak ke sekujur tubuhnya, dan dia bergegas ke langit dan berteriak, "Ding Hao, berhenti membuat keributan. Anda telah melakukan kesalahan besar. Apakah Anda ingin membuat pengakuan?" Perkembangan yang terjadi melampaui ekspektasi banyak orang. Apakah pengawal suci embun beku misterius akhirnya menargetkan Ding Hao? Ding Hao memandang Feng Chao, matanya sedingin pisau, dan berkata, "Apa kesalahanku? Sungguh tidak tahu malu. Mu Tianyang adalah anggota kami. Dia menjadi salah satu pengawal suci Frost misterius setengah tahun yang lalu. Hari ini, Anda telah memenangkan pertempuran, tetapi Anda sengaja membunuhnya. Apakah kamu mencoba menantang kami?" Feng Chao menanyainya dengan suara dingin. Ding Hao tidak menjawab. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan berpikir. Setelah beberapa lama, Ding Hao mendongak dan berkata, "Orang jahat sepertimu,
yang selalu bersembunyi di kegelapan untuk membuat rencana dan rencana, berani berbicara kepadaku seperti ini. Anda tahu betul apa yang Anda lakukan selama pertempuran melawan sekte pencari ilmu pedang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Sekarang Anda berani keluar untuk mengeluh terlebih dahulu. Biar ku tebak, siapa yang memberimu keberanian? Feng Chao merasakan hawa dingin di hatinya, tapi dia mencibir dan berkata, kamu akan tahu kapan kamu mati. Senyuman mengejek muncul di wajah Ding Hao. Kamu pasti mendapat dukungan rahasia, jadi kamu tidak merasa takut, kan? Wajah Feng Chao berubah, tapi dia terus mencibir. Tentu saja, saya tidak takut pada seseorang yang ditakdirkan untuk mati. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa tetap hidup setelah membunuh penjaga suci embun beku yang misterius. Kamu percaya diri seperti orang idiot. Mata Ding Hao menjauh darinya. Tiba-tiba, dia berbalik dan menunjuk dengan jarinya. Cahaya pedang yang terang meledak dan melesat ke arah barat daya. Dia berteriak dengan dingin, hal yang licik, kamu sudah bersembunyi sejak lama. Keluar, astaga, cahaya pedang bersinar seperti kilat. Gunung es di barat daya tiba-tiba meledak. Lusinan orang bergegas keluar dalam sekejap. Orang-orang itu bersinar seperti matahari, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap, mereka mencapai langit di atas Frozen Peak dan mengepung Ding Hao dari segala arah. Niat membunuh terasa di mana-mana. Orang-orang itu jelas bukan seniman bela diri dari Provinsi Salju. Mereka sangat kuat. Posisi umum mereka memiliki desain yang misterius, meskipun berpenampilan berantakan. Mereka sejalan dengan beberapa prinsip seni bela diri. Aura yang mereka pancarkan kebetulan menutup seluruh ruang di sekitar mereka. Di antara mereka, Ding Hao seperti mata air kecil yang perlahan ditelan oleh gurun yang luas. Banyak orang yang hadir terkejut. Orang-orang itu pasti sudah lama bersembunyi di kejauhan, tapi mereka bahkan tidak menyadarinya. Sebuah tawa terdengar dari kejauhan. Haha, Ding Hao, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Dengan sekejap, ratusan aliran cahaya menembus kehampaan seperti sambaran petir, terbang satu demi satu dari langit yang jauh. Dalam sekejap mata, mereka sampai di sekitar Frozen Peak. Pemimpinnya berpakaian seperti seorang sarjana dengan pedang panjang tergantung di pinggangnya. Dia tampak benar dan baik hati, seperti master generasi sebelumnya, tetapi keganasan dan kebanggaan di wajahnya membuatnya tampak menyeramkan. Itu adalah Fang Xiaoan, kepala Akademi Ketenangan. Di sampingnya ada para master elit dari Akademi Tranquility yang setia padanya, serta master dari sekte lain. Mereka semua adalah ahli dari Provinsi Salju yang telah berpartisipasi dalam serangan sekte pencari ilmu pedang. Oh, sekawanan anjing liar yang telah bersembunyi selama 10 hari. Saya pikir Anda sudah lama melarikan diri, saya tidak pernah menyangka bahwa jiwa yang berjuang seperti Anda akan berani mencari kematian. Beberapa orang tidak akan menitikkan air mata sampai mereka melihat peti mati. Ding Hao tidak khawatir akan dikepung oleh puluhan master dari provinsi asing. Matanya setajam bilah es, tertuju pada Fang Xiaoan dan kelompoknya. Dia mengangguk dan berkata, kamu datang pada waktu yang tepat. Hari ini, kalian semua akan mati. Fang Xiaoan dan yang lainnya ketakutan dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Namun, Fang Xiaoan tiba-tiba menjadi tenang ketika dia melihat 15 ahli tertinggi mengelilingi Ding Hao di udara. Matanya tertuju pada seniman bela diri di sekitar Provinsi Salju. Dia berteriak dengan arogan dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, seolah-olah dia sedang memberi perintah. Itu urusan Akademi Tranquility. Silakan segera pergi. Jangan menyesalinya nanti. Selama hari-hari itu, dia telah diintimidasi oleh Ding Hao dan Zhang Fan, tetapi dia masih bertindak seperti seorang dominator yang unggul di depan prajurit lain di Provinsi Salju. Di bawah tatapan tajam Fang Xiaoan, seniman bela diri dari Provinsi Salju yang pergi ke sana untuk menyaksikan pertempuran harus segera pergi sambil marah besar. Pertempuran sengit akan segera terjadi. Ini pasti akan menjadi pertarungan yang paling menakutkan. Tampaknya Akademi Tranquility telah lama bersiap menghadapi jebakan pembunuhan dan akan bertarung sampai mati dengan Ding Hao. Feng Chao, pemimpin pengawal suci embun beku yang misterius, sedang melayang di kehampaan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata kepada para ahli dari provinsi asing di puncak yang tertutup salju, teman-temanku yang berkunjung dari jauh, masalah hari ini telah diselesaikan. Silakan pergi sekarang. Nada suaranya sopan namun tegas. Dia mewakili istana suci Frost misterius. Meskipun dia tidak sekuat para ahli dari provinsi lain,
statusnya jauh lebih tinggi. Tak seorang pun di wilayah utara yang berani memprovokasi Istana Suci Embun Beku Misterius. Di antara para ahli yang mengepung Ding Hao, seorang pria parubaya yang tampaknya adalah seorang sarjana berkata dengan nada keras, semuanya. Hari ini, kami melaksanakan perintah Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga untuk membalas kematian Wan Jiansheng yang lebih tua dan murid Han Yangjian, dan untuk membunuh Ding Hao yang tidak berbudi luhur. Harap menjauh, jangan sampai Anda terluka dalam pertempuran sengit. Bagi mereka yang melebih-lebihkan kemampuannya dan bersikeras untuk tetap tinggal, hehe, kamu harus menanggung semua konsekuensinya. Ternyata mereka berasal dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga. Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga adalah sekte super di Provinsi Pedang, provinsi kedua di wilayah utara. Itu terkenal dengan praktisi pedangnya yang ganas, dan bahkan banyak sekte besar yang takut pada mereka. Beberapa ahli dari provinsi asing, yang telah mencoba menangkap ikan di perairan yang bermasalah, menyadari bahwa mereka tidak mempunyai peluang setelah menilai situasi saat ini. Tidaklah bijaksana untuk memprovokasi pengawal suci embun beku yang misterius, apalagi Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga. Setelah mempertimbangkan konsekuensinya, sebagian besar dari mereka mendengus, berubah menjadi berkas cahaya yang mengalir dan menghilang ke langit. Tentu saja, beberapa orang tetap tinggal. Pria gemuk dan pria muda jangkung kurus dengan pedang bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar apapun. Mereka memandang dengan gembira apa yang terjadi, seolah-olah itu adalah sebuah pertunjukan. Ahli misterius cahaya ungu juga tetap diam. Seluruh tubuh Xie Jiyu bersinar dengan api Phoenix. Kabut merah membuatnya tampak lebih cantik dan seperti dunia lain. Sulit untuk mengetahui ekspresi wajahnya yang berkulit putih, yang sempurna seperti batu giok putih terbaik. Dia berdiri diam di tempat yang sama. Di bahunya, Ding-Ding, gadis kecil dengan kepang tanduk kambing, dengan gembira menjilati permen lollipop, seolah dia tidak mendengar apapun. Kedua Raja Iblis di belakang Dewi Seni Bela Diri juga tidak bergerak. Masih ada beberapa jenis pencari kematian. Sarjana parubaya dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga mendengus, tetapi dia juga merasa bahwa orang-orang yang tetap tinggal adalah master di antara para master dan tidak mudah untuk dihadapi. Dia memutuskan untuk tidak memprovokasi mereka dan meminta orang lain untuk waspada. Fang Xiaoan mengedipkan mata dan memimpin lebih dari 100 master mengelilingi puncak es tempat Zhang Fan dan yang lainnya berada. Wajah Fang Xiaoan tampak muram. Perangkap telah dipasang. Kamu, antek-antek kecil dari Sekte Pencari Ilmu Pedang benar-benar berpikir kamu bisa membalikkan keadaan. Hehe. Kamu bisa pergi ke neraka bersama Ding Hao dan bertemu pemimpin sekte sialanmu di sana, haha. Ini baru beberapa bulan, tetapi temperamennya telah berubah total. Dia telah berubah dari seorang tetua yang mulia dan agung menjadi seorang yang kejam dan jahat. Li Lan, Simen Qiansui, dan yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Mereka mengeluarkan senjata mereka. Zhang Fan tetap diam. Dia perlahan menarik busurnya dan mengarahkannya ke Fang Xiaoan di langit. Ekspresi Fang Xiaoan berubah drastis. Dia telah kehilangan reputasinya setelah dikalahkan oleh pemuda ini dalam 2 gerakan sebelumnya, yang menjadi duri dalam dagingnya. Namun, bahkan jika dia membenci Zhang Fan sampai gila, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, Zhang Fan sangat kuat. Dia bukan tandingannya, dan kemudian panahnya semakin mengejutkannya. Dalam pertempuran di lembah suara surgawi, jika Zhang Fan menggunakan busur dan anak panahnya, dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ditunjuk dengan busur besar, Fang Xiaoan merasakan dinginnya ketakutan murni, seolah-olah dia sedang menghadapi dewa kematian. Untungnya, tepat pada saat ini, sesosok tubuh muncul dan berdiri di depannya. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan tubuh bungkuk, rambut putih jarang, dan 2 kumis janggut putih di dagunya, yang tampak cukup lemah untuk diterbangkan oleh hembusan angin. Bahkan ki yang dipancarkannya juga dipenuhi aura kematian yang dekaden. Namun, aura ini begitu kuat sehingga dia memblokir tekanan yang dilepaskan oleh busur besar Zhang Fan saat dia melangkah maju. Dia adalah seorang master. Zhang Fan berwajah kaku, tidak melakukan perubahan sedikit pun. Dia mengangkat kedua lengannya, menarik busur besar hingga membentuk busur bulan, lalu mengendurkan tangannya. Cahaya yang mengalir sangat cepat ditembakkan dari tali busur dan langsung muncul di depan lelaki tua itu. Ledakan, ini memicu ledakan seperti guntur. Gelombang energi transparan berdesir di hadapan lelaki tua itu.
Kekosongan sepertinya telah dicairkan oleh pemotretan ini. 4 atau 5 orang yang berdiri di samping lelaki tua itu tersapu oleh riak ini. Separuh tubuh mereka lenyap seketika. Ahem, 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 panahan yang bagus, ahem, 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 hampir merobek tulang lamaku. Orang tua bungkuk itu terbatuk-batuk seolah jatuh sakit. Namun tidak ada bekas luka di tubuhnya. Bola cahaya menyilaukan muncul di ujung jarinya. Cahayanya seterang matahari, mengeluarkan aura dingin yang menusuk tulang, setajam pedang berharga. Saat itu, bola cahaya pedang Qi itulah yang menghalangi panah Zhang Fan yang menghancurkan bumi. Banyak orang tercengang dengan hal ini. Orang tua bungkuk itu adalah seorang master super yang tangguh. Dia harus setidaknya berada pada tingkat di atas alam kaisar bela diri berlubang 4, untuk dapat memblokir panah mematikan Zhang Fan. Orang tua bungkuk itu benar-benar tangguh. Wajah Zhang Fan yang seperti batu tidak menunjukkan emosi. Dia tidak terpengaruh meskipun panahnya telah diblokir. Dia masih perlahan menarik busurnya, memfokuskan kekuatannya pada pinggang dan kakinya, dan menurunkan tubuhnya. Dalam sekejap, busurnya ditarik seperti lekukan bulan, dan dia menembakkan anak panah lainnya. Cahaya yang mengalir melintas di langit. Itu seperti gunting emas tanpa ampun memotong tirai biru. Itu lebih kuat dari panah sebelumnya. Hal yang menakutkan mungkin melonjak seperti murka dewa. Mau tak mau orang memikirkan panah apokaliptik yang digunakan dewa sihir kuno, Hou Yi, untuk menembak makhluk tertinggi dari ras iblis, gagak emas. Kali ini, lelaki tua itu tidak terlihat sesantai sebelumnya. Sambil terbatuk, dia mundur selangkah dengan kaki kirinya dan berdiri di atas kehampaan dengan posisi T-step. Bola cahaya terang di tangannya tiba-tiba mekar dan berubah menjadi meteor. Dalam sepersekian detik, ia bertabrakan dengan panah oranye. Ledakan mengerikan lainnya bergema. Gelombang demi gelombang riak kekuatan transparan menyebar tak terkendali seperti gelombang yang mengamuk saat menyapu kehampaan. Kali ini, Fang Xiaoan dan yang lainnya diam-diam bersembunyi di kejauhan, jadi mereka tidak terpengaruh. Batuk, batuk, batuk. Tubuhku akan hancur, orang tua bungkuk itu mundur 3 atau 4 langkah ke dalam kehampaan sebelum nyaris tidak bisa berdiri teguh. Bola pedang Qi yang cerah kembali ke tangannya, tapi warnanya sedikit meredup. Zhang Fan masih berwajah kaku. Dia perlahan menarik tali busur untuk ketiga kalinya. Tepat pada saat ini, suara Ding Hao tiba-tiba terdengar dari kejauhan, "Xiao Fan, lindungi yang lain." "Jangan bergerak." Zhang Fan tercengang, dia segera menyingkirkan busurnya. Dia mengeluarkan pedang perang hitam besar dari cincin penyimpanannya. Di antara gagang dan bilahnya, batu ajaib hitam dan bulat seukuran telapak tangan berkilau dengan cahaya yang mempesona dengan pedang panjang di tangannya. Aura Zhang Fan langsung menjadi seberat gunung. Dia mengambil langkah maju dengan lembut dan berdiri di depan Li Lan dan Simen Qiansui. Bagaikan air pasang, ledakan saber Qi menyelimuti semua murid sekte pencari ilmu pedang yang muncul untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Tingkat budidaya Qi Zhang Fan rendah, tetapi dia tampak lebih mengintimidasi dengan pedang di tangannya. Orang tua itu tampak muram. Pedang perak Qi melintas di antara jari-jarinya, tapi dia tidak memimpin serangan. "Apakah kalian semua anggota dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga?" Ding Hao melihat ke-15 master yang mengelilinginya. Masing-masing menempati posisi ganjil. Mereka semua telah mencapai alam kaisar bela diri. Ding Hao yakin dia bisa membunuh mereka semua jika mereka bertarung 1 lawan 1. Namun, entah bagaimana mereka membentuk formasi misterius yang menghalangi aliran Qi spiritual antara langit dan bumi. Mereka entah bagaimana telah membentuk ruangnya sendiri. 15 dari mereka telah bergabung dengan kekuatan mereka, membuat formasi sulit diuraikan. Di antara mereka, seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 20-an mencibir dan berkata, "Kamu hanyalah orang yang sedang sekarat. Tidak perlu bertanya banyak pertanyaan." Ding Hao meliriknya dan berkata sambil tersenyum tipis, "Wah, kamu hanyalah kaisar bela diri dengan satu bukaan, yang terlemah di antara 15 dari kalian. Saya juga dapat melihat aura Anda tidak stabil. Qi Anda terlihat kuat, namun sebenarnya tersebar. Masih ada kekuatan obat yang tersisa di tubuh Anda, artinya Anda hanyalah pria menyedihkan yang bergantung pada pil. Kamu jauh dari kemampuan membunuhku. Kamu mendekati kematian." Pemuda itu sangat marah. Dengan cepat, dia menikam dengan pedangnya. "Hahaha," Ding Hao tertawa. Dia meninju, sambil tetap berada di tempat yang sama. Ledakan,
Suara ledakannya memekakkan telinga, ada raungan naga samar bercampur, dan naga ungu menjulang di atas punggung Ding Hao. Begitu dia melayangkan pukulan, dia juga berubah menjadi naga yang mengaum. Ding Hao menggunakan seluruh kekuatannya untuk melayangkan pukulan. Kaisar Ungu Giok di batu telah diintegrasikan ke dalam tulang punggungnya. Setiap kali Ding Hao mengaktifkan kekuatan fisiknya, itu akan memicu auman naga dan ilusi naga yang melingkari tubuh Ding Hao. Hati-hati, ekspresi pemuda itu berubah drastis saat dia merasakan aura kematian. Hati-hati, mundur sekarang. Sarjana Parubaya itu juga terkejut dan langsung berteriak, selamatkan dia. Mari kita berjuang bersama. Aktifkan formasi setan 15 bintang. Sebelum dia selesai berbicara, 15 ahli di langit melepaskan cahaya terang dengan gemuruh. Dunia tiba-tiba menjadi gelap. Mereka seperti bintang di langit malam, memancarkan cahaya tak berujung. Sinar-sinar meledak, menghubungkan ke-15 sinar itu, membentuk pola mirip konstelasi yang sangat aneh yang berakhir pada pemuda itu. Ledakan. Pada saat itulah Ding Hao memukul pemuda itu dengan cahaya tinju naga ungu. Darah keluar, tulang beterbangan kemana-mana. Pemuda itu berteriak, "Ah, engah." Dia membuka mulutnya, darah muncrat seperti anak panah. Pedang panjang di tangannya langsung pecah berkeping-keping, dan kemudian lengannya meledak hingga berlumuran darah. Kolom cahaya tinju naga ungu bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak sama sekali. Tapi ketika pukulan keras itu hendak menghancurkannya, seluruh pola konstelasi telah selesai dan seberkas cahaya terhubung ke tubuhnya. Segera, aliran energi aneh dilepaskan. Ia menarik tinju naga ungu keluar dari tubuh pemuda itu. Ledakan, ledakan, raungan yang mengerikan bergema di langit. Pola konstelasi itu muncul dengan cepat, karena hal yang tak kasat mata telah diperluas secara paksa. Hampir di saat yang bersamaan, tubuh 15 ahli itu berguncang serempak. Setelah beberapa lama, aura penghancurnya menghilang. Pemuda dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga tampak pucat. Butir-butir keringat sebesar kacang kedelai mengalir dari keningnya. Dia masih terlihat ngeri seolah masih dalam keadaan shock. Itu benar-benar merupakan jalan keluar yang sempit dari kematian. Jika Sarjana Parubaya dan yang lainnya tidak meluncurkan formasi iblis 15 bintang pada saat kritis dan mengumpulkan kekuatan semua orang untuk menangkis tinju naga ungu, dia akan langsung hancur berkeping-keping oleh pukulan Ding Hao. Anda beruntung. Ding Hao perlahan menarik tinjunya. Gambar ilusi naga ungu masih melekat di sekujur tubuhnya, lengan, dan tinju, sambil mengaum. Setelah sekian lama, akhirnya hilang. Pukulan itu mengandung kekuatan penuh Ding Hao, yang setara dengan serangan ahli kaisar bela diri dengan 5 lubang. Dia telah merencanakan untuk mengambil kesempatan untuk membunuh salah satu dari 15 master dalam sekejap dan menghancurkan formasi lawan-lawannya. Sayangnya, dia gagal di saat-saat terakhir. Tuan muda selamat. Formasi aneh itu sungguh mengesankan. 15 master besar membentuk 15 bintang yang mencerminkan cara kerja bintang-bintang di alam semesta. Isinya kekuatan untuk mentransfer energi secara diam-diam, mendistribusikan tekanan yang ditimbulkan oleh satu bintang ke bintang lainnya secara merata. Dengan cara ini, seseorang harus memiliki kekuatan untuk membunuh 15 ahli realem kaisar bela diri dalam satu gerakan. Jika tidak, mereka akan terjebak dalam formasi, tidak dapat membunuh satu pun dari mereka. Di sisi lain, Sarjana Parubaya itu juga sedikit terkejut dan menyesal. Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Ding Hao sekuat ini. Dia memiliki kekuatan untuk memicu auman naga dengan satu pukulan. Bahkan formasi iblis 15 bintang hampir gagal memblokirnya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa salah satu dari 15, 2, atau bahkan 3 orang, akan terbunuh seketika jika mereka bertarung melawan Ding Hao. Dibandingkan dengan informasi yang dia kumpulkan sebelumnya, kekuatan Ding Hao jauh lebih kuat. Benar-benar menakutkan. Sarjana Parubaya itu memandang ke arah pakar muda itu dan mencela, "Jangan gegabah. Jangan terprovokasi oleh Ding Hao dan serang secara membabi buta." Sarjana Parubaya itu juga sedikit berkecil hati. Sejak mereka mengetahui kematian Ning Huxiao di medan perang Sage, Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga telah mengerahkan seluruh sumber daya mereka pada pemuda dengan alis berbentuk sapu itu, berharap dia menjadi ahli lain di generasi baru. Namun, penampilannya saat itu mengecewakan. Dia bahkan tidak tahan mendengar beberapa patah kata pun dari Ding Hao dan menyerang dengan gegabah. Tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. Itu hanyalah tindakan bodoh. Pemuda alis berbentuk sapu itu mengiyakan,
tak berani gegabah lagi. Dia juga heran. Semua kebanggaan dan superioritas dalam hatinya telah padam oleh pukulan itu. Dia perlahan menjalankan kinya dan meminum pil vitalitas. Daging merah menggeliat dan tumbuh dengan kecepatan yang terlihat di lengannya yang dimutilasi parah. Dalam sekejap mata, dia memiliki sepasang telapak tangan baru. Tidak sulit bagi ahli realem kaisar bela diri untuk pulih, mengingat kekuatan tubuhnya dan bantuan pil. Sudah ada ketakutan di matanya saat dia melihat Ding Hao. Sarjana parubaya itu menarik napas dalam-dalam dan mendesah, "Kamu memang jenius. Kekuatan pukulanmu melampaui kemampuanku. Tidaklah sia-sia bagi saya, Li Xianglai, untuk datang ke Provinsi Salju secara langsung. Ding Hao, saya tidak ingin membunuh seorang jenius seni bela diri dari klan manusia. Saya akan mengampuni hidup Anda hari ini jika Anda menyerahkan semua yang Anda temukan di Sage Battlefield dan bergabung dengan sekte saya." "Apa yang kamu katakan?" Ding Hao bertanya dengan tenang, "Jadi, apakah kalian semua termasuk dalam sekte ilmu pedang pembelah surga?" Sarjana parubaya itu berkata dengan percaya diri, "Saya Li Xianglai, Kepala Akademi Selatan dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga. Para ahli dari akademi kami dan teman dekat saya membentuk formasi setan 15 bintang ini. Mereka semua adalah praktisi pedang terkemuka di Provinsi Pedang. Ding Hao, kamu harus bangga pada dirimu sendiri karena kami mengejarmu. Jangan melebih-lebihkan keberuntungan Anda. Kekuatan formasi ini bukanlah apa yang dapat Anda pahami. Kamu akan mati jika bersikeras untuk pamer." "Oh," Ding Hao mengangguk, lalu berkata dengan sangat serius, "Aku akan memberimu 3 napas waktu jika kamu bukan dari Sekte Ilmu Pedang Pembelah Surga. Keluar dari sini, supaya kamu tidak mati." Tak satu pun dari 15 ahli di langit berbalik untuk pergi. "Kamu tidak akan menyerah sampai kamu mati." Ding Hao menghitung dengan serius selama 10 napas. Kemudian dia tampak berbicara kepada seseorang sambil tersenyum, "Dengarkan baik-baik, saya akan bertarung sendiri. Tidak ada seorang pun yang boleh membantu saya." Di kejauhan, pria gendut itu menyeringai, dan pemuda jangkung kurus dengan pedang di punggungnya mengangkat bahu. Keduanya berdiri diam. Xie Jiyu telah menurunkan kotak pedang itu dan meletakkannya di depannya. Dia menekan kotak pedang dengan tangan kanannya yang berkulit putih. Mendengar ini, dia mengerutkan kening dan perlahan menarik tangannya. "Hihi, ada kesenangan yang bisa didapat. Saya ingin tahu apakah orang-orang ini dapat membunuh Ding Hao." Ding Ding, gadis kecil dengan kepang tanduk kambing, tertawa polos dan berkata, "Saya menantikannya. Ayo, hanya pria terkuat yang dapat memiliki tubuh murni saudara perempuanku dan menjadi saudara iparku." Wajah Xie Jiyu tiba-tiba menjadi gelap. Raja sapi berkaki satu di belakangnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil satu langkah ke depan dan meraih cambuk kecil tanduk kambing Ding Ding dengan punggung tangannya. Setelah mengangkat tangan, dia melemparkan gadis kecil itu ke puncak es yang jaraknya 1000 meter. Dengan ledakan, puncaknya langsung hancur berkeping-keping. 10 napas telah berlalu. "Sayangnya, kamu membuat pilihan yang salah, jadi kalian semua harus mati." Ding Hao perlahan mengangkat bahunya dan menggerakkan tubuhnya. Suara berderak, seperti guntur, keluar dari tubuhnya satu demi satu. Dalam sekejap, tubuhnya sedikit membesar. Dia tampak lebih berotot. Saat dia mengangkat kepalanya lagi, matanya bersinar dengan nyala api perak dan emas. Ledakan, dia meninju. Naga itu meraung. Di langit, ilusi nyata naga ungu berputar-putar. Itu mengelilingi Ding Hao. Setiap pukulan yang dia lemparkan, Ki akan melonjak dan cahaya tinju akan berkedip seperti kilat. Kemudian seekor naga ungu muncul. Ding Hao tetap memilih pemuda dengan alis berbentuk sapu. "Karena kamu mencari kematian, maka aku akan membunuhmu hari ini." Sarjana parubaya itu mencibir dan berteriak, "Semuanya, keluarlah dan pukul dia." Tidak perlu menahan diri lagi. Sebelum dia selesai berbicara, 15 bola cahaya muncul di tangan mereka, meledak dengan cahaya pedang perak, yang sama dengan bola pedang perak di tangan lelaki tua bungkuk itu. Mereka jelas milik sejenis senjata berharga yang tajam. Begitu bola pedang muncul, langit segera dipenuhi cahaya pedang berkabut. Seperti gumpalan cahaya perak, mereka memotong seluruh ruangan menjadi pecahan tidak beraturan. Api tinju naga ungu terpotong oleh cahaya perak dan akhirnya larut pada akhirnya. Ding Hao tetap tenang. Dia masih berdiri di tempatnya dan terus melancarkan pukulan. Meski terlihat lambat, tinju itu sebenarnya cepat. Segera setelah itu,
Auman naga yang panjang dan berlarut-larut mulai bergema di langit. Banyak naga ungu bersiul dan bergerak seolah-olah suku naga telah turun. Sungguh ajaib, naga surgawi ungu dengan 5 cakar menempel di tulang punggung Ding Hao seperti raja naga ilahi. Tubuhnya setebal kuali raksasa, bersinar dengan tekstur logam berwarna ungu. Setiap skala jelas, jenggot naga itu bergoyang. Ia menghembuskan api ungu, menderu dan mengguncang kehampaan. Ding Hao mengaktifkan energi giok kaisar ungu di batu secara maksimal. Tanda putih berkedip di tulang rusuknya, sementara perubahan ungu mengalir di tulang punggungnya. Seluruh tubuhnya tampak seperti batu giok sebening kristal. Dia meninju dengan tinjunya, yang sekuat murka dewa. Naga ungu terus keluar dari tinjunya, mengaum ke arah 15 kaisar bela diri. Li Xianglai, sarjana parubaya, tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu memang kuat. Sayangnya, Anda terjebak dalam formasi. Tidak peduli seberapa besar kekuatanmu, itu tidak ada gunanya. 15 kaisar bela diri mengaktifkan bola cahaya pedang di tangan mereka. Gumpalan cahaya perak ditembakkan ke dalam kehampaan seperti bintang. Area di mana Ding Hao tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hanya 15 ahli itu yang bersinar seperti bintang, membentuk pola konstelasi yang aneh dan mempesona, seolah mewakili bintang-bintang di alam semesta. Api tinju naga terus menghantam kehampaan, tapi mereka diblokir dan dihancurkan oleh cahaya pedang sebelum mencapai salah satu dari mereka. Namun, Ding Hao bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia terus melayangkan pukulan. Kamu benar-benar tidak akan menyerah sampai kamu melihat peti matinya. Sarjana parubaya, Li Xianglai, mencibir dan berteriak. Menjaga posisi formasi iblis. Hentikan dia, mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Formasi iblis 15 bintang mampu memblokir gelombang ki spiritual langit dan bumi di luar formasi, sehingga membatasi energi di dalam formasi. Begitu prajurit terjebak di dalamnya, mereka tidak akan mampu menyerap energi di sekitarnya jika mereka tidak mampu menghancurkan formasi secepat mungkin. Bagaimanapun, ki yang disimpan dalam tubuh seseorang terbatas. Mereka secara bertahap akan menghabiskan energinya dan mati jika gagal mengisinya kembali. Meskipun ekspresi kemenangan di wajah Li Xianglai, dia terpana oleh kekuatan agung Ding Hao. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tidak menyerang secara aktif, tetapi menggunakan metode yang paling aman dan konservatif. Dia akan menghabiskan Ding Hao sedikit demi sedikit. Bagaimanapun, dia bukanlah dewa atau orang suci, tapi manusia fana dengan tubuh kuat yang energinya akan habis suatu saat nanti. Dia ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Waktu berlalu. Dalam sekejap mata, pertempuran telah berlangsung selama setengah hari. Suara auman naga terus bergema di kehampaan. Cahaya ungu menutupi udara, memancarkan getaran yang luar biasa. Naga ungu itu meraung seolah-olah itu nyata. Mereka terus keluar dari tinju Ding Hao tetapi dipotong dan dihancurkan oleh cahaya pedang perak di kehampaan. Hal ini berlangsung berulang kali. Setidaknya ratusan ribu api naga ungu ilahi telah padam oleh formasi iblis 15 bintang. Ini berarti Ding Hao telah melakukan setidaknya ratusan ribu pukulan. Setiap pukulan mempertahankan kekuatan serangan dari ahli realem kaisar bela diri dengan 4 bukaan. Pada saat ini, banyak orang secara bertahap memahami bahwa naga ungu tidak diciptakan oleh keterampilan sihir khusus, tetapi oleh Ding Hao yang membombardir kehampaan dengan kekuatan fisiknya. Sepertinya ada energi yang tidak biasa di dalam tubuhnya. Fakta bahwa ilusi naga diwujudkan dari kekuatan fisik murni mengejutkan dan membuat banyak orang terpesona. Dan Raja Naga Surgawi bercakar 5, yang melingkari tubuh Ding Hao seperti santo pelindung, juga merupakan ilusi kekuatan fisik. Tubuh Ding Hao sepertinya mengandung harta karun yang dapat mengubah energi menjadi naga untuk melindunginya. Penemuan ini membuat Li Xianglai dan yang lainnya semakin iri. Mereka tidak sabar untuk membunuh Ding Hao dan mengambil semua harta yang dimilikinya. Namun, semakin sering sekte ilmu pedang pembelah surga bertarung, mereka menjadi semakin ketakutan. Ding Hao terjebak dalam formasi iblis 15 bintang, sehingga energi fisiknya tidak dapat diisi ulang. Secara teori, dia seharusnya mati karena kelelahan. Namun anehnya, dia masih hidup dan kuat, dan tinjunya semakin kuat. Li Xianglai berkata sambil mendengus dingin, teruslah melelahkan dia. Dia tidak bisa terbuat dari besi dan tidak pernah lelah. Pertarungan berlanjut. Jika terus seperti ini, apakah saudara Hao akan berada dalam bahaya? Alis indah Li Yiruo mengerutkan kening, dan ada sedikit kekhawatiran di mata kristalnya.
Adorable mengibaskan ekornya dan berteriak gembira, ha klik-klik. Menggemaskan, jadi maksudmu saudara Hao tidak dalam bahaya. Li Yiruo menggendong lumba-lumba kecil itu di pelukannya. Setelah lama bergaul dengannya, dia bisa memahami kata-kata dari nada suara lelaki kecil itu. Adorable berteriak gembira, klik, klik, klik. Ia menggosok sirip depannya dan mengeluarkan papan kayu dan pena tinta dari gelang penyimpanan yang dipasang di sirip depannya, yang bertuliskan, "Jangan khawatir, laki-laki Anda sedang bermain-main." Hai, kamu bisa menulis. Li Yiruo terkejut. Ini adalah pertama kalinya Adorable berkomunikasi dengannya dengan cara ini. Klik, klik, klik. Lumba-lumba kecil itu menyingkirkan papan kayu dan pena dan menggunakan sirip depannya untuk menunjuk ke arah Ding Hao, yang sedang bertarung di udara. Dialah yang mengajarinya cara menulis. Zhang Fan, Li Lan, dan yang lainnya berdiri di puncak es, menghadapi lelaki tua bungkuk itu sambil terus mengawasi apa yang dilakukan Ding Hao. Seiring berjalannya waktu, banyak dari mereka yang menjadi cemas. Tampaknya situasinya tidak menguntungkan bagi Ding Hao. Dia telah memukul berkali-kali, tetapi tidak mampu melukai satupun dari 15 ahli realem kaisar bela diri. Jika dia melanjutkan, dia akan kelelahan dan kalah. Dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Matahari merah telah terbenam di bawah puncak gunung sebelah barat, digantikan oleh bulan sabit yang menggantung di langit seperti kait berlumuran darah. Pertempuran di langit telah berlangsung hampir 1 hari penuh. Seiring berjalannya waktu, Ding Hao secara bertahap melambat dan lebih jarang melancarkan pukulan. Meski kekuatan setiap pukulannya masih kuat, namun momentum destruktifnya tidak ada bandingannya seperti sebelumnya. Pemuda dengan alis seperti sapu itu berteriak dengan penuh semangat, hahaha, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sarjana Parubaya dan yang lainnya juga ikut bersemangat. Mereka merasa sedikit putus asa karena pertempuran yang berlarut-larut ini. Ding Hao sepertinya tidak kenal lelah. Dia bertahan lebih dari sehari seolah-olah dia terbuat dari besi. Jika mereka terus bertarung seperti ini, 15 dari mereka akan menyerah sebelum Ding Hao meninggal. Meskipun kekuatan Ding Hao didistribusikan secara merata kepada mereka masing-masing, itu masih merupakan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan balasannya seperti gelombang pasang. Hingga saat ini, beberapa orang mengalami luka parah. Organ dalam mereka akan dipindahkan. Fang Xiaoan dan yang lainnya, yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan, akhirnya menghela nafas lega. Wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan yang tak terkendali. Apa yang selama ini menekan hati mereka akhirnya mulai mengendur. Dia akhirnya bisa bersantai. Setelah Ding Hao meninggal, Provinsi Salju akan tetap menjadi milik Akademi Ketenangan. Tanpa disadari, seringai muncul di wajah mereka seolah mereka sudah menang. Melihatnya terkepung di puncak es, Li Yiruo, Wang Xiaoqi, dan yang lainnya tidak dapat menghindari perasaan khawatir saat ini. Apakah kakak senior Ding Hao benar-benar akan kelelahan? Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kami membantu? Namun, Ding Hao telah memberitahu mereka untuk tidak ikut campur dalam pertempuran ini, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Selain itu, dengan kekuatan mereka, meskipun mereka menginginkannya, itu berada di luar kemampuan mereka. Satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk campur tangan adalah Zhang Fan, tapi dia memegang pedangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak dapat mengetahui dengan jelas hasil pertempuran tersebut, tetapi dia memiliki keyakinan mutlak pada Ding Hao karena dia tahu bagaimana dia telah mengalahkan lawan yang kuat dan selamat dari medan perang Sage. Pertarungan saat ini mustahil untuk mengalahkan Ding Hao. Li Lan, yang telah mendapatkan kembali tubuh perempuannya, berdiri diam di kehampaan. Gaunnya berayun maju mundur, dan rambut hitamnya menari tertiup angin. Sepasang mata bersinar dengan kebijaksanaan di bawah alisnya yang melengkung. Terlihat menyipit, matanya adalah sepasang bulan sabit yang lucu. Dia tenang, seperti dewi yang turun ke dunia sekuler. Li Lan tidak terburu-buru. Pada titik tertentu, bekas senyuman muncul di sudut mulutnya, seolah dia telah memahami sesuatu. Di sisi lain, Fang Xiaoan, yang merasa lega, memutar matanya dan tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia tertawa keras dan berkata kepada lelaki tua bungkuk itu, haha, Ding Hao. Tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini saat yang tepat untuk memberantas anggota yang tersisa. Tolong bantu kami untuk menghentikan anak laki-laki dengan pedang itu. Kami akan menangani sisanya. Ahem, 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 baiklah. Jika tidak,
Ini akan berlanjut hingga gelap. Aku belum makan apapun. Pria tua bungkuk itu mengangguk dan tersenyum pada Zhang Fan. Bola cahaya di tangannya tiba-tiba memancarkan sinar pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke arah Zhang Fan, yang berada di puncak es di bawah. Orang tua, kamu sedang mendekati kematian. Niat bertarung membara di dalam diri Zhang Fan. Sambil mengaum, dia menebas dengan satu tangan. Ledakan, kekuatan dahsyat meledak di udara, dan semua pedang Qi terpotong-potong. Orang tua bungkuk itu sepertinya sudah memperkirakan hal ini. Dia bergerak dan menghilang di tempat dengan cepat. Saat berikutnya, dia muncul di depan Zhang Fan. Bola cahaya di tangannya tersebar tertiup angin, berubah menjadi pedang panjang yang terang. Itu mengalir dengan cahaya yang aneh, seperti asap tebal. Pedang itu menusuk dengan suara swoosh dan berubah menjadi kilauan dingin. Itu menunjuk di antara alis Zhang Fan dengan rasa dingin yang menusuk. Zhang Fan berteriak, tidak memperhatikan cahaya pedang. Sebaliknya, dia berbalik dan menebas. Cahaya pedang itu menebas ke arah pinggang lelaki tua itu seperti arus deras yang mengamuk. Tindakan itu merugikan kedua belah pihak. Batuk, batuk, batuk. Pria tangguh, apakah kamu ingin mempertaruhkan nyawamu? Orang sekarat sepertiku masih ingin hidup beberapa hari lagi. Wajah lelaki tua itu berubah. Karena terbatuk-batuk parah, dia dengan cepat mundur untuk menghindari tebasan itu.